Lalu tiba-tiba saja Yao mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Mai. 那如果喜欢一个人，也要当面表达吗？我喜欢你。Tapi bohong. Ungkapan itu benar-benar membuat Mai menjadi salah tingkah. Namun Yao malah mengatakan jika ia hanya bercanda. 开玩笑的，这么认真。 Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, hati-hati dalam perjalanan. Yang mau nonton sambil kerja silakan, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Best Choice Ever full episode versi bioskop singkat. Drama Cina Best Choice Ever menceritakan tentang kisah asmara Mai Chenghuan diperankan oleh Yang Zi dan Yao Ziming diperankan oleh Sukai. Mai adalah seorang gadis yang terlahir dari keluarga sederhana. Sedangkan Yao adalah pria yang bekerja sebagai manajer hotel, dan Yao juga merupakan cucu dari nenek tiri Mai. Hubungan mereka pun berawal dari sekedar partner kerja yang selalu berselisih paham. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah perselisihan itu akan membuat mereka saling memahami satu sama lain? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Mai sedang bersama pacarnya. Pacar Mai tersebut bernama Sin. Kali ini hubungan mereka berdua terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia. Namun ketika mereka ingin berciuman, tiba-tiba saja orang tua Mai memergoki mereka, yang akhirnya membuat ciuman itu terpaksa gagal. Ibu Mai juga langsung memarahi Sin sebab ia terlalu lama mengantarkan Mai pulang ke rumah. Beruntung, Mai dan ayahnya mampu mengalihkan perhatian Ibu Mai. Situasi tersebut langsung membuat Sin pergi meninggalkan mereka semua. Sesampainya di rumah, Ibu Mai terus saja kepo dengan hubungan Mai dan Sin. Bahkan Ibu Mai juga sampai mempertanyakan apakah mereka sudah melakukan sesuatu yang melewati batas. Pertanyaan itu benar-benar membuat Mai merasa begitu malu. Namun Ibu Mai terus saja mendesak Mai untuk membicarakan kejelasan hubungannya dengan Sin, karena Mai sudah cukup umur untuk menikah. Akhirnya Mai pun mencoba menenangkan ibunya jika ia akan mulai membicarakan kelanjutan hubungannya dengan Sin. Kemudian Mai mulai membuat kue. Ia juga mengobrol dengan Sin lewat panggilan video. Kali ini Mai memberanikan diri untuk meminta Sin bertemu dengan orang tuanya. Beruntung Sin merespon hal itu dengan baik, sebab mereka memang sama-sama saling mencintai. Keesokan harinya, Mai sedang terburu-buru ingin pergi bekerja karena ia akan menyambut kedatangan atasan baru. Selama di perjalanan, Mai benar-benar terlihat begitu sibuk. Tak berselang lama, akhirnya Mai pun sampai di hotel tempat ia bekerja. Lalu ketika Mai menaiki lift, ia bertemu dengan Yao. Namun mereka masih belum mengenali satu sama lain. Ibu Mai juga terus saja menghubungi dirinya. Bahkan Ibu Mai kembali mempertanyakan hubungan seks Mai dan Sin. Sampai membuat Mai merasa sangat malu dengan semua orang yang ada di lift. Dan ketika pintu lift terbuka, Mai tanpa sengaja menyenggol tangan Yao, yang membuat pergelangan tangan Yao basah tertumpah air. Akhirnya, Mai segera mengajar Yao untuk membantu membersihkan noda tersebut. Mai juga meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan, dan Mai masih mengira jika Yao adalah tamu di hotel itu.
Kemudian Mai berganti pakaian untuk mulai bekerja. Kali ini Mai dan rekan kerjanya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk atasan baru mereka. Namun Lily lupa membeli kue. Akhirnya Wu terpaksa ingin menggunakan kue buatan Mai. Tetapi Mai langsung melarang hal itu sebab kue tersebut adalah kue untuk pacar Mai dan sudah ada tulisan di kue itu. Awalnya Wu mendengar larangan Mai, namun tak disangka ketika Mai sibuk menerima telepon dari ibunya, ia baru mengetahui jika Yao adalah atasan baru mereka. Bahkan kue buatan Mai juga sudah ada di atas meja tersebut. Hal itu pun membuat Mai mendapatkan teguran dari Yao sebab Mai tidak memperlakukan tamu dengan baik. Walaupun semua itu bukanlah kesalahan Mai, tetapi Mai terpaksa mengakuinya agar Wu dan Lily tidak berada dalam masalah. Hanya saja Mai dipecat dari pekerjaannya karena kesalahan yang sebenarnya tidak ia perbuat. Hal itu pun membuat Mai merasa sangat kecewa pada Wu. Setelah itu ketika Yao baru selesai rapat, Mai sudah menunggu Yao di depan ruangan tersebut. Sebab Mai ingin meminta Yao memberikannya satu kesempatan. Namun Yao tetap tidak memberikan kesempatan itu. Padahal atasan Mai sudah mencoba membantu membujuk Yao. Di hari berikutnya, Mai sedang bersama Xin di pinggir danau. Kali ini, Xin mencoba menghibur dan menyemangati Mai. Bahkan, Xin juga memberikan hadiah yang begitu imut untuk Mai. Hadiah tersebut benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Namun lagi-lagi, di saat mereka ingin berciuman, ciuman itu kembali gagal karena ibu Mai yang menelpon Mai. Di malam hari, Yao bertemu dengan ibu Zhang. Saat itu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menggapai keinginan masing-masing. Setelah selesai, ibu Zhang memberikan seorang supir pribadi untuk Yao. Tak disangka ternyata supir tersebut adalah ayah Mai. Keesokan harinya, Yao sedang membeli beberapa peralatan memancing sebab ia akan menemani kliennya memancing. Namun beberapa alat yang Yao butuhkan sudah tidak ada lagi di sana. Tak disangka ternyata Mai mengetahui keberadaan Yao. Situasi itu pun langsung dimanfaatkan Mai untuk bisa meluluhkan hati Yao sebab Mai memiliki alat yang Yao butuhkan. Tetapi awalnya usaha Mai tidak berhasil sama sekali. Sampai ketika Yao menerima kabar jika pewaris furnitur desain adalah Xin kekasih Mai, membuat Yao mulai ingin memanfaatkan hal tersebut. Mai juga baru mengetahui bahwa ayahnya adalah supir pribadi Yao. Papa, Yao Zong是我的上司. Tetapi kali ini ayah Mai tidak bisa mengantarkan Yao seperti yang ia mau karena jalanan sedang macet. Akhirnya Mai menawarkan diri untuk membantu Yao sampai di lokasi klien tepat waktu. Walaupun mereka harus menaiki kereta bawah tanah. Bahkan Mai pun mengajak Yao untuk menaiki sepeda. Tetapi usaha itu berhasil membuat Yao tiba tepat waktu. Yao juga secara tiba-tiba menugaskan Mai untuk menggantikannya bertemu dengan seorang klien. Karena jika hal itu berhasil Mai lakukan dengan baik, maka Yao akan memberikan kesempatan pada Mai untuk kembali bekerja. Di malam hari, Mai kembali didesak oleh ibunya agar segera membicarakan pernikahan pada Xin. Sebab ibu Mai ingin anaknya mendapatkan kepastian. Akhirnya, Mai pun terpaksa menuruti permintaan ibunya. Ia juga memberanikan diri untuk mengajak Xin makan bersama keluarganya di esok hari. Beruntung, Xin menyetujui ajakan tersebut. Di hari berikutnya, Mai sudah bertemu dengan klien Yao. Awalnya, Yao tidak mengetahui jika ternyata klien itu adalah ayah Xin. Dan ketika ayah Xin memperkenalkan Xin pada Mai sebagai anaknya, Mai langsung terkejut karena mengetahui kebenaran tersebut. Tak hanya itu, ayah Xin juga akhirnya menganggap Mai ingin mencari tahu hal-hal di perusahaannya. Karena perusahaan tempat Mai bekerja akan bekerja sama dengan mereka.
Beruntung ayah Sin masih bersikap baik pada Mai sampai ia meninggalkan ruangan itu. Namun Sin malah merasa sangat bersalah pada Mai. Akhirnya Sin terus meminta maaf dan mencoba memberikan penjelasan pada Mai. Tetapi Mai sudah terlanjur kecewa pada Sin. Tak hanya itu, perdebatan mereka pun sampai membuat asisten Yao tanpa sengaja menguping. Ternyata laki-laki tersebut langsung memberitahukan hal itu pada Yao. Alhasil, Yao memiliki niatan ingin memanfaatkan Mai. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana menemui Yao. Kali ini, Mai memberitahukan bahwa anak dari klien Yao adalah kekasih hatinya. Beruntung, Yao tidak marah karena Mai tidak berhasil mendiskusikan dengan ayah Sin. Bahkan, Yao mulai ingin mempertimbangkan kesempatan yang diminta oleh Mai. Kemudian ketika Mai sedang dalam perjalanan pulang, ia terus saja dihubungi oleh ibunya. Sebab Mai yang memberitahukan jika Sin akan makan bersama di rumah mereka. Padahal ibu Mai masih belum menyukai Sin. Tak berselang lama, Mai pun sampai di rumah. Kali ini ia harus berbohong tentang Sin yang tidak bisa datang ke rumah mereka. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ibu Mai tidak berhenti mengomel. Lalu tiba-tiba saja Sin ada di bawah rumah keluarga Mai. Saat itu ia terus berteriak. Namun Mai masih merasa kecewa. Walaupun Sin sudah membongkar identitasnya. Mengetahui bahwa Sin adalah anak orang kaya membuat ibu Mai berubah drastis. Sebab ia malah mendesak Mai untuk bersikap baik dan memaklumi kesalahan Sin. Kemudian Mai dan Sin duduk kembali di samping danau. Mereka juga mengobrolkan banyak hal. Bahkan Mai dengan tega menghukum Sin. Tetapi hukuman itu tidak membuat Sin berhenti membujuk Mai. Sampai akhirnya usaha Sin pun berhasil. Walaupun amarah Mai belum sepenuhnya menghilang. Tak berselang lama, Yao juga menghubungi Mai. Kali ini Yao memberikan kabar baik jika ia sudah memutuskan untuk memberi kesempatan kedua pada Mai, yang artinya Mai bisa kembali bekerja seperti biasa. Kabar baik itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Sin pun juga ikut merasakan hal yang sama. Di hari berikutnya, Wu terkejut melihat Mai yang tidak jadi dipecat dari perusahaan. Lalu mereka pun rapat bersama Yao. Kali ini Yao meminta anggota departemen pemasaran untuk menyusun sebuah proposal. Dan proposal itu nantinya akan mendapatkan pemungutan suara. Ternyata Yao ingin melihat kemampuan karyawan yang ada di hotel tersebut. Di malam hari, Mai masih terus saja sibuk bekerja lembur. Sampai ketika ia membaca pesan Sin yang sudah menunggunya begitu lama, Mai langsung bergegas menemui Sin. Saat itu, Sin sudah menyiapkan makanan khusus untuk Mai. Dan lagi-lagi ketika Sin ingin mencium Mai, ciuman tersebut tetap gagal karena ibu Mai yang menghubungi Mai. Tetapi ketika Sin berbicara pada ibu Mai langsung memberikan respon yang begitu baik. Bahkan ia sangat senang mendengar Sin yang akan berkunjung ke rumah mereka. Saat itu ibu Mai sedang sibuk menyiapkan hidangan makanan. Bahkan ia sampai melarang Mai untuk ikut membantu. Sementara itu Sin juga sedang menyiapkan diri. Namun ia malah diajak oleh ibunya untuk bertemu dengan seseorang. Akhirnya mau tidak mau Sin terpaksa menuruti permintaan ibunya. Sebab orang tua Sin kekeh ingin menjodohkan Sin dengan anak rekan mereka yang bernama Zhang. Namun Sin terlihat tidak terlalu menyukai wanita itu. Sin juga terus memandangi ponselnya karena ia takut akan terlambat bertemu dengan orang tua Mai. Di sisi lain, Yao sedang berjalan-jalan dan mengobrol bersama neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat begitu dekat. Dan ternyata nenek Yao pernah menikah dengan kakek Mai, yang artinya nenek Yao adalah nenek tiri Mai. Namun karena ayah Mai tidak terlalu berhubungan baik dengan nenek Yao, alhasil nenek memilih untuk tinggal di panti jompo. Tetapi nenek juga memberitahu Yao bahwa Mai bersikap begitu baik pada dirinya. Yao yang baru menyadari bahwa Mai yang dimaksud nenek adalah Mai Chenghuan membuat Yao menjadi sangat terkejut. Lalu mereka masuk ke sebuah restoran. Di sana nenek mendapati Sin sedang bersama Zhang. Akhirnya nenek langsung menghampiri mereka.
sebab nenek mengetahui bahwa Shin adalah kekasih Mai. Pada scene yang berbeda, Mai dan keluarganya masih terus menunggu kedatangan Shin. Tak berselang lama, nenek memberikan kabar pada Mai bahwa Shin sedang melakukan kencan buta bersama gadis pilihan keluarganya. Padahal sebelum ini, Shin beralasan jika ia sedang rapat. Maka dari itu, Shin terpaksa datang terlambat. Mengetahui hal tersebut membuat Mai sangat kecewa. Akhirnya, ia memilih untuk pergi dari rumah dan meminta orang tuanya segera memakan hidangan makanan itu. Lalu ketika Mai ingin pergi, tiba-tiba saja Shin sudah ada di sana dan berusaha membujuk Mai. Tak berselang lama, ada seorang gadis yang bernama Mao memukul pundak Shin sebab ia merasa kesal atas apa yang Shin lakukan pada Mai. Setelah Shin pergi, Mao dan Mai memilih untuk kembali ke rumah karena Mao ingin bertemu orang tua Mai yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Alhasil mereka pun makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Mao mengajak Mai ke sebuah tempat. Kali ini Mai merasa begitu terpukau melihat rumah yang baru saja disewa Mao, sebab Mao ingin menjadikan rumah itu sebagai tempat berbisnis. Mereka juga saling mengobrol bersama. Sampai akhirnya Mao memberikan semangat agar Mai terlepas dari kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan. Keesokan harinya tibalah waktu untuk Wu dan Mai mempresentasikan proposal mereka di depan semua orang. Dan tema dari proposal itu adalah ide acara perayaan Hari Kasih Sayang yang ke-520. Awalnya, Yao tidak terlalu setuju dengan judul proposal Mai. Namun setelah Mai selesai menjelaskan secara rinci, akhirnya Yao menyetujui proposal yang dibuat oleh Mai. Lalu setelah rapat selesai, Yao segera mengajak Mai ke ruangannya untuk berdiskusi. Yao juga memperkenalkan Mai dengan asistennya yang bernama Dong. Di hari berikutnya, Mai sedang berada di perusahaan keluarga Shin untuk bertemu dengan Pak Wang. Namun karena Pak Wang sedang memiliki urusan, Mai memutuskan untuk tetap menunggu Pak Wang. Setelah beberapa waktu, akhirnya Mai berhasil bertemu dengan Pak Wang. Pak Wang juga mengajak Mai untuk makan bersama rekan kerja lainnya sembari membicarakan kerjasama mereka. Tak berselang lama, Dong pun ada di sana. Awalnya Mai terkejut melihat kedatangan Dong. Ternyata Dong ingin melindungi Mai dari ajakan meminum alkohol bersama Pak Wang. Namun tak disangka, Mai malah memperlihatkan ketahanannya dalam mengkonsumsi alkohol, sampai membuat Dong tidak menyangka sama sekali. Lalu Mai pun langsung membicarakan perihal penurunan harga souvenir. Awalnya Pak Wang ingin menurunkan harga sebesar 10%. Tetapi di saat yang bersamaan, Shin menghubungi Pak Wang untuk memintanya menurunkan harga yang lebih banyak lagi. Sebab ayah Shin adalah atasan Pak Wang. Alhasil Pak Wang langsung menurunkan harga sebesar 20%. Hal itu benar-benar membuat Mai dan Dong merasa sangat bersyukur. Namun, Mai tidak mengetahui jika hal tersebut berkat bantuan Shin. Sementara itu, Yao terus menghubungi Dong. Tetapi Dong tidak menjawab panggilan Yao sama sekali. Akhirnya, Yao memutuskan untuk menghampiri Dong dan Mai. Kali ini Yao mendapati mereka berdua yang sudah mabuk. Mai juga mengajak Yao mengkonsumsi alkohol. Tak disangka, setelah meminum segelas alkohol, Yao malah langsung tidak sadarkan diri. Alhasil mereka terpaksa membawa Yao menggunakan sebuah troli yang ada di restoran itu. Bahkan mereka sempat menjahili Yao dengan berfoto bersamanya. Lalu sesampainya di hotel, Mai dan Dong terlihat begitu kewalahan mengurus Yao yang masih tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Yao kembali memanggil Mai ke ruangannya. Kali ini Yao merasa heran sebab Mai tidak memanfaatkan pacarnya sama sekali. Padahal Shin adalah anak dari pemilik perusahaan tersebut. Ternyata Mai memang ingin mencapai sesuatu dengan usahanya sendiri agar ia bisa lebih dihargai. Mendengar perkataan Mai membuat Yao langsung memberikan sebuah bonus khusus untuk Mai. Bonus tersebut benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia karena akhirnya Mai bisa membawa orang tuanya datang ke hotel tempat ia bekerja dan merasakan kemewahan hotel itu.
Kemudian sesampainya di rumah, Mai segera memberikan 2 tiket itu pada orang tuanya. Awalnya ibu Mai tidak percaya sama sekali. Tetapi setelah Mai berusaha meyakinkan ibunya, ibu Mai langsung merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, tibalah acara perayaan Hari Kasih Sayang yang sudah dinantikan banyak orang. Orang tua Mai juga menghadiri acara tersebut. Kali ini, Mai terlihat begitu sibuk mengurus acara tersebut. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang membuat kejutan untuk Mai. Tak disangka ternyata semua itu adalah ulah Xin. Dan Xin dengan berani melamar Mai di hadapan semua orang. Tetapi hal yang dilakukan Xin malah membuat Mai dalam masalah. Sebab atasan Mai langsung memberikan teguran pada dirinya. Saat itu Mai baru mengetahui jika ternyata diskon souvenir yang ia dapatkan adalah karena ulah Xin. Sikap Xin semakin membuat Mai merasa sangat kebingungan. Di malam hari akhirnya Mai pulang ke rumah. Melihat keberadaan Xin di rumahnya membuat Mai semakin kesal. Apalagi Mai yang terus saja dipaksa untuk menerima lamaran Xin oleh ibunya. Maka dari itu Mai segera mengajak Xin untuk mengobrol di luar rumah. Kali ini Xin benar-benar memperlihatkan ketulusannya pada Mai. Bahkan semua yang Xin katakan berhasil membuat Mai merasa begitu terharu. Dan hubungan mereka pun kembali membaik. Di pertengahan malam, Mai dan ibunya masih terus memandangi cincin pemberian Xin. Keindahan cincin itu membuat mereka berdua sangat terpukau. Ibu Mai juga mulai merasa sedih karena putrinya akan menikah. Melihat kesedihan itu membuat Mai segera menenangkan ibunya. Sebab Mai akan tetap menjadi putri kecil ibunya. Saat itu Mai bekerja seperti biasa. Ia juga menemui Yao untuk memberikan laporan tentang acara perayaan Hari Kasih Sayang. Namun Yao malah mengira jika lamaran yang dilakukan Xin adalah sebagian dari rencana Mai. Padahal Mai tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja lamaran itu berhasil membuat acara yang mereka adakan berada di rating teratas. Yao juga memberikan selamat pada Mai sebab melihat cincin yang ia kenakan. Tak hanya itu, Mai pun memberikan kue buatannya khusus untuk Yao sebagai ucapan terima kasihnya pada Yao. Lalu setelah Mai keluar dari ruangan, Dong langsung menghampiri Yao karena Dong merasa heran melihat Yao yang sudah akrab dengan Mai. Ternyata Yao melakukan semua itu sebab ia merasa bahwa kunci untuk mendapatkan restoran Sing Andi milik neneknya ada pada Mai. Karena nenek memang sangat menyukai sosok Mai, maka dari itu Yao akan menyukai apa yang disukai oleh neneknya. Kemudian Yao pergi menemui nenek di panti jompo dengan membawa beberapa bingkisan. Yao juga memberikan kue buatan Mai pada neneknya agar nenek mengetahui jika Yao dan Mai berhubungan baik. Di sisi lain, Mai mendapatkan kabar dari Xin tentang jamuan makan yang sudah diatur oleh keluarga Xin. Hal itu pun langsung membuat Mai memberitahukan orang tuanya. Lalu di malam hari, Mai melihat ibunya yang sedang sibuk mencari sesuatu. Ternyata ibu Mai sudah mulai ingin mencari pakaian yang bagus untuk bertemu dengan keluarga Xin. Mengetahui hal itu membuat Mai mengajak ibunya untuk membeli pakaian baru. Awalnya ibu Mai menolak ajakan tersebut. Tetapi penjelasan dan pengertian yang Mai katakan berhasil meluluhkan hati ibunya. Bahkan ibu Mai sangat bangga pada anak gadisnya itu. Keesokan harinya, Mai dan Mao sedang menemani ibu Mai berbelanja. Tak disangka pakaian yang dikenakan ibu Mai sangatlah cantik. Namun ketika ibu Mai mengetahui mahalnya harga baju tersebut, ia langsung menggunakan banyak sekali alasan agar tidak membeli baju itu. Akhirnya, Mao berusaha sedikit menipu ibu Mai. Beruntung ibu Mai percaya jika baju tersebut sudah mendapatkan harga diskon. Lalu ketika Mai ingin pergi ke toilet, ia tanpa sengaja bertemu dengan Yao. Kali ini Yao kembali memberikan selamat pada Mai yang akan segera menikah. Di malam hari, ibu Mai terlihat begitu bersemangat untuk mempersiapkan diri bertemu dengan keluarga Xin. Namun tanpa sengaja, Mai mendengar perbincangan kedua orang tuanya yang merasa sedih karena harus melepaskan Mai menikah. Tetapi mereka tetap berusaha menerima kenyataan bahwa Mai memang sudah dewasa dan pantas untuk memiliki keluarga.
Lalu, Mai juga mengobrol dengan Cheng Zhao, sebab Mai akan terus menjadi kakaknya yang selalu berada di sisi Cheng Zhao. Keluarga mereka pun benar-benar terlihat begitu hangat dan bahagia. Keesokan harinya, keluarga Mai sudah berada di gedung yang akan menjadi tempat pertemuan mereka dengan keluarga Xin. Ibu Mai pun terlihat sangat bersemangat dan terpukau atas kemegahan tempat tersebut. Namun mereka lebih dulu tiba di sana dibanding keluarga Xin. Tak berselang lama, akhirnya kedua keluarga itu pun bertemu. Tetapi ayah Xin tidak bisa hadir karena kesibukannya. Alhasil, Xin berusaha membuat pertemuan tersebut berjalan dengan baik. Tetapi tiba-tiba saja, kakak Xin yang bernama Jianli malah mulai menyinggung perasaan keluarga Mai. Sebab ia meminta agar Mai memesan sendiri menu makanan mereka. Akhirnya mau tidak mau Mai terpaksa menuruti permintaan Jianli. Walaupun Xin tetap menemani Mai. Lalu ketika hidangan makanan sudah mulai diletakkan di atas meja, ayah Mai mulai memberikan sedikit sambutan pada keluarga Xin. Ibu Mai juga melakukan hal yang sama dengan menceritakan bagaimana sikap baik yang Mai miliki. Namun tak disangka, Jianli malah terus saja merendahkan dan menganggap remeh keluarga Mai. Sampai akhirnya keributan pun terjadi. Mai juga mulai merasa tidak terima dengan sikap Xin dan keluarganya. Alhasil mereka langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Kepergian mereka membuat Xin menjadi sangat panik. Dan ia terus berusaha meminta maaf pada keluarga Mai. Xin juga mencoba menjelaskan situasi yang terjadi pada Mai. Hanya saja, Mai belum bisa menerima perlakuan mereka. Lalu, di saat yang bersamaan, salah seorang pelayan menemui Mai untuk memberikan sebuah bingkisan. Ternyata bingkisan itu adalah hadiah pemberian Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Mai segera menghubungi Yao. Tetapi Yao malah mengatakan jika bingkisan itu merupakan pemberian Buzang. Yao juga sempat mengingatkan Mai jika bisa jadi Mai akan menghadapi banyak masalah karena sikap yang ia miliki. Kemudian ketika Mai pulang ke rumah, ibunya masih terus saja mendesak Mai agar ia tetap menikah dengan Xin. Bahkan ibu Mai akan memikirkan pernikahan mereka. Namun Mai sudah mengurungkan niatnya untuk menikah. Sebab pernikahan bukanlah sebuah permainan. Apalagi Mai baru mengetahui bagaimana kejamnya keluarga Xin. Alhasil Mai memilih pergi dari rumah karena ibunya yang terus memaksa dirinya. Setelah itu, Mai memutuskan untuk bertemu dengan Mao. Kali ini, Mai menceritakan semua hal pada Mao. Mai juga mulai menyadari besarnya perbedaan status keluarganya dan keluarga Xin. Apalagi ibu Mai memiliki harapan yang begitu besar pada dirinya. Hal itu membuat Mai menyesali sikap yang ia berikan pada ibunya. Lalu Mao mengajak Mai ke suatu tempat. Di sana mereka bersenang-senang bersama untuk melepaskan semua beban yang ada. Cheng Zhao juga ada di sana bersama mereka. Tak disangka tiba-tiba saja Mai berbicara di atas panggung dalam kondisi mabuk. Akhirnya Cheng Zhao langsung membawa Mai meninggalkan panggung tersebut. Di hari berikutnya, ibu Mai dibuat terkejut dengan keberadaan Mai di dapur. Kali ini Mai meminta maaf pada ibunya karena kesalahan yang sudah ia lakukan. Momen tersebut berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Bahkan Mai juga sudah menyiapkan sarapan pagi dan sebuah anting yang begitu indah untuk ibunya. Tak hanya itu, Mai pun memberikan kue khusus untuk ibunya. Besarnya cinta Mai benar-benar membuat ibunya merasa sangat terharu. Di sisi lain, Yao sedang makan bersama neneknya. Ia juga mulai membicarakan tentang pengalihan pengelolaan restoran Xing Anli milik neneknya. Namun, nenek tidak terlalu merespon hal tersebut. Walaupun Yao sudah memperlihatkan rasa perhatian dan pedulinya pada nenek. Tak berselang lama, ibu Mai pun ada di sana. Tetapi karena mendengar Yao yang sedang membicarakan asuransi pada nenek, membuat ibu Mai berpikir jika Yao ingin menipu nenek. Akhirnya, ibu Mai langsung memberikan pelajaran pada Yao. Kemudian Mai bergegas menemui nenek dan ibunya, sebab ia mendapatkan kabar jika ibunya sudah memukul seseorang.
Tak disangka ternyata orang tersebut adalah Yao, dan Mai baru mengetahui bahwa Yao adalah cucu kandung nenek. Sementara ibu Mai juga baru mengetahui jika Yao adalah atasan Mai. Hal tersebut pun langsung membuat ibu Mai meminta maaf pada Yao. Lalu ibu Mai mulai membicarakan tentang Mai yang akan segera menikah. Ibu Mai juga secara tidak langsung meminta bantuan dari nenek agar keluarga Mai tidak dianggap rendah oleh keluarga Sin. Alhasil nenek mengajak Mai untuk mengobrol berdua. Saat itu nenek memberikan gelang berharga pada Mai. Bahkan nenek juga menyampaikan beberapa pesan pada Mai agar ia terus mengikuti kata hatinya. Sementara itu, Yao dan ibu Mai sedang membuang sampah. Hubungan mereka berdua juga terlihat tidak terlalu baik. Apalagi Yao sengaja membuat ibu Mai merasa kesal. Yao pun tidak menyangka jika keluarga Mai tidak mengetahui bagaimana kehidupan nenek yang sebenarnya. 问这么细，阿姨，要给我介绍对象吗？ 我才不想活过人类。 Sampai di malam hari, Mai masih terus memandangi cincin pemberian Yao dengan perasaan yang masih bingung. Keesokan harinya, Pak Zhu meminta tolong pada Mai untuk mengantarkan berkas pada Yao. Namun ketika Mai turun ke lantai bawah, tiba-tiba saja ia melihat sebuah keributan. Dan keributan itu terjadi karena klien hotel yang tidak mendapat kamar yang sudah ia pesan secara online. Hal itu pun membuat Mai mencoba menenangkan wanita tersebut sembari memikirkan cara untuk mengatasi masalah itu. Lalu tanpa berlama-lama lagi, akhirnya Mai memiliki ide untuk memberikan kamar Yao pada wanita tersebut. Beruntung Yao mengizinkan hal itu dan masalah pun berhasil terselesaikan dengan baik. Lalu ketika Mai kembali ke ruangan departemen, ia langsung mendapatkan pujian dari Pak Zhu. Mai juga memberikan sebuah saran agar kejadian itu tidak terulang kembali. Awalnya Pak Zhu menolak saran Mai karena ia tidak ingin ikut campur masalah pekerjaan departemen tata gerha. Tetapi saat Pak Yao mengetahui saran yang Mai berikan, Pak Zhu langsung bergegas menemui atasan departemen tata gerha. Setelah itu, Mai mengajak Yao untuk menikmati kopi bersama. Sebagai tanda terima kasih Mai pada Yao, kali ini mereka mengobrol bersama. Yao juga mengajak Mai untuk menjenguk nenek di hari Sabtu. Tak disangka ternyata di setiap hari Sabtu, Mai memang selalu menemani nenek menghadiri jamuan teh sore di restoran Sing An Li. Akhirnya di Sabtu ini mereka akan pergi bersama-sama untuk menemani nenek. Saat itu ibu Mai pergi menemui Yao di ruangannya. Tak disangka kedatangan ibu Mai karena permintaan dari keluarga Sin agar Yao mau bekerja sama dengan keluarga Sin. Namun Mai tidak mengetahui apa yang ibunya lakukan. Apalagi Mai tidak menyukai siapapun menggabungkan masalah pekerjaan dan urusan pribadinya. Ternyata apa yang ibu Mai lakukan hanyalah demi pernikahannya. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana dan mengetahui keberadaan ibunya. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa begitu kesal. Sebab ibunya yang membicarakan masalah pertemuan tender perusahaan keluarga Sin pada Yao. Akhirnya, Mai segera meluruskan hal tersebut dan bergegas membawa ibunya pergi dari sana. Kali ini, Mai baru mengetahui jika Ibu Sin sudah menemui ibunya. Dan secara tidak langsung Ibu Sin memanfaatkan koneksi untuk kepentingan bisnis keluarga mereka. Tindakan Ibu Mai benar-benar membuat Mai tidak habis pikir. Kemudian ketika semua anggota keluarga Mai berkumpul di rumah, ia berusaha mencoba menjelaskan pada ibunya jika keluarga Sin tidak benar-benar tulus ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun ibu Mai tetap kekeh dengan pemikiran yang ia miliki. Padahal Cheng Zhao juga mencoba membuat ibunya mengerti. Tetapi hal itu malah membuat sebuah keributan. Akhirnya Mai dan Cheng Zhao memutuskan untuk pergi keluar rumah. 出去谈心。 妈妈，你消消气吧。 Saat itu, mereka makan mie bersama sembari mengobrolkan beberapa hal. Tak disangka, Mai benar-benar menjadi seorang kakak yang bijaksana. Sebab ia terus mendukung apa yang diinginkan Cheng Zhao. Bahkan, Mai juga berjanji akan selalu berada di sisinya. Keesokan harinya, beberapa rekan kerja Mai memberikan sebuah kejutan dan ucapan selamat pada Mai. Ternyata Mai sudah diangkat menjadi sekretaris senior. Hal itu pun membuat Mai sangat terkejut.
Setelah itu, Yao kembali memanggil Mai ke ruangannya. Kali ini, Yao memberikan sebuah undangan penawaran Hotel Botticelli. Tetapi, Mai masih merasa heran mengapa Yao memberikan kenaikan jabatan pada dirinya. Dan setelah Yao memberikan beberapa penjelasan, akhirnya Mai menyetujui posisi tersebut. 想不想升职？当然想。那就好好做。 Lalu ketika Mai keluar dari ruangan, Yao langsung menghubungi Pak Xin untuk memberitahukan tentang urusan tender yang sudah Yao serahkan pada Mai. Di hari berikutnya, Mai sedang ingin menemui ayah Xin, namun ayah Xin tidak ada di perusahaan. Maka dari itu, Mai hanya menitipkan sebuah undangan pada Yao. Setelah selesai, tanpa sengaja, Mai dan Xin saling bertemu di lobi hotel. Mereka juga sempat mengobrol bersama, walaupun Xin hanya memiliki sedikit waktu. Lalu tanpa sengaja, Mai bertemu dengan Zhu dan mereka makan siang bersama sembari mengobrol satu sama lain. Saat itu, Dong sedang meracuni pikiran Mai untuk bekerja santai karena Dong dan Yao akan pergi selama beberapa waktu. Namun tak disangka hasutan tersebut malah dipergoki oleh Yao. Alhasil, Yao langsung menegur Dong. Lalu setelah mereka pergi, Mai kembali dihubungi oleh Xin. Hal itu membuat Mai terpaksa menemui Xin di depan gedung hotel. Kali ini Xin ingin mengajak Mai untuk pergi bersamanya. Tetapi Mai malah menolak ajakan Xin. Akhirnya Xin mulai bersikap jahil dengan terus membunyikan klakson. Alhasil Mai pun terpaksa ikut pergi bersama Xin. Tak disangka ternyata saat itu Xin membawa Mai ke rumah yang akan mereka tempati. Dan rumah tersebut adalah pemberian ayah Xin. Tetapi Mai tidak terlihat senang sama sekali. Karena Mai menyadari jika ayah Xin memiliki tujuan tertentu. Namun Xin malah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu ketika Mai ingin pergi, ia mendapatkan telepon dari Cheng Zhao. Kali ini Cheng Zhao memberitahukan bahwa keluarga Xin sudah membuat perjanjian pranikah. Mengetahui semua itu benar-benar membuat Mai semakin merasa kecewa. Sampai Mai dan Xin sama-sama merasa bahwa keinginan menikah mereka terasa terlalu sulit. Kemudian Mai memilih untuk berjalan-jalan seorang diri. Mai juga kembali mengingat perkataan Yao yang mengatakan bahwa tempat menantu perempuan keluarga Xin hanyalah di dapur dan taman. Tak berselang lama, Cheng Zhao pun ada di sana. Kali ini Cheng Zhao benar-benar sangat memperdulikan suasana hati Mai. Beruntung, Mai bukanlah gadis yang lemah. Hanya saja Mai mulai berpikir jika seharusnya Xin bisa mengetahui bahwa keputusan yang tepat untuk mereka berdua adalah putus. Mai pun tetap mendukung Cheng Zhao yang bekerja di perusahaan keluarga Xin. Sebab Cheng Zhao ada di sana juga karena keahlian yang ia miliki. Di malam hari, tanpa sengaja Mai mendengar perbincangan orang tuanya. Kali ini orang tua Mai terlihat sangat bersyukur dengan kehidupan mereka. Hanya saja ibu Mai tidak ingin Mai merasakan hal yang sama. Mendengar semua itu membuat Mai langsung dengan berani membuat sebuah keputusan jika mereka akan membeli rumah yang lebih layak di pusat kota. Walaupun rumah tersebut hanyalah rumah bekas, akan tetapi mereka bisa terus bahagia bersama. Dan Cheng Zhao tidak lagi menderita sebab bertahun-tahun tidak memiliki kamar tidur. Mai pun akan membantu membayar rumah itu dengan gaji serta tabungan yang ia miliki. Keesokan harinya, ayah Xin menemui Yao di ruangannya untuk membicarakan kerjasama mereka. Tak disangka, Yao mulai membawa-bawa hubungan mereka dengan Mai. Hal tersebut membuat ayah Xin merasakan harapan yang begitu besar perihal kerjasama yang sudah pasti akan berjalan dengan baik. Karena Mai adalah kekasih Xin. Lalu, setelah selesai, Yao meminta Mai untuk mengantarkan ayah Xin pergi dari sana. Namun, sebelum mereka berpisah, ayah Xin sempat membahas tentang perjanjian pranikah yang sudah menyinggung perasaan Mai. Agar Mai bisa memaklumi perlakuan Jian Li, Mai juga langsung memperjelas bahwa ia tidak ingin menyangkut pautkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Sementara itu, Dong benar-benar merasa tidak tega jika ambisi Yao akan membawa Mai dalam masalah. Padahal Mai merupakan gadis yang baik dan pintar. Dong pun mencoba mengingatkan Yao bahwa sasaran mereka hanyalah menjatuhkan Dennis yang bertindak jahat selama memimpin hotel.
bukan untuk menyusahkan Mai. Di hari berikutnya, tibalah waktu untuk pemilihan kerjasama tender. Kali ini, Shin mewakili perusahaan ayahnya untuk menjelaskan secara rinci produk-produk mereka. Mai juga ada di ruangan itu sebagai sekretaris Yao. Lalu, para atasan hotel mulai mengambil waktu untuk pemungutan suara. Awalnya, Dennis masih terlihat begitu tenang. Namun, Yao langsung memperlihatkan sebuah data pada semua rekannya. Yao juga memberikan beberapa tugas agar Mai tidak berada di ruangan itu. Tetapi, semua tugas tersebut sudah lebih dulu dikerjakan oleh Mai. Tak berselang lama, Dong pun mengumumkan pemenang tender. Tak disangka ternyata furnitur Tianhe lah yang berhasil menjadi pemenang. Mengetahui hal itu, benar-benar membuat Ayah Shin merasa tidak terima. Mai juga terpaksa menyaksikan kejadian tersebut dan menjadi korban. Sebab kejahatan Dennis mulai terbongkar. Mai pun terlihat bersalah karena ia adalah kekasih Shin. Apalagi Yao yang tidak memberikan pembelaan apapun pada dirinya. Tak berhenti di sana, Zhu juga memperlihatkan bukti bahwa Mai sudah membocorkan tender. Padahal sebenarnya Mai tidak melakukan itu sama sekali. Akhirnya, Mai terus berusaha meminta maaf dan menjelaskan pada Shin bahwa ia tidak bersalah. Namun, Shin mulai tidak memperdulikan Mai sama sekali. Kemudian Mai menemui Yao di ruangannya. Saat itu Mai tidak mengakui sama sekali atas semua tuduhan yang diberikan pada dirinya. Bahkan Mai mulai menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Yao. Yao juga mulai mengeluarkan kalimat yang menyakiti perasaan Mai dan memandang rendah Mai yang hanya seorang karyawan. Akhirnya Mai pun sadar jika di dunia kerja tidak ada yang namanya teman, apalagi keluarga. Saat itu, Mai pergi dengan perasaan yang sangat kecewa. Ia juga terus menangis di toilet karena mengingat omongan jahat yang Yao berikan pada dirinya. Sementara itu, Yao pun berusaha mendapatkan rekaman CCTV agar ia bisa mengetahui pelaku yang ingin menjebak Mai. Tak berhenti di sana, Yao juga bergegas menemui neneknya karena ia khawatir jika Mai akan mengadu pada neneknya. Hal tersebut langsung membuat nenek memberitahu Yao bahwa Mai adalah gadis yang kuat, walaupun Mai terlihat begitu lemah. Nenek pun memberikan beberapa nasihat pada Yao agar ia bisa bersikap lebih baik lagi. Keesokan harinya, Mai dengan berani menemui Zhu sebab ia merasa bahwa semua hal yang terjadi pada dirinya berhubungan dengan Zhu. Lalu setelah Zhu pergi, Dong langsung menghubunginya. Kali ini Dong memberikan kabar baik jika Yao berhasil mendapatkan rekaman CCTV. Dan benar saja ada seseorang yang meretas komputer Mai untuk mengirimkan pembocoran tender. Hanya saja orang itu sangat sulit dikenali. Tetapi ketika Mai melihat rekaman CCTV tersebut, ia langsung mengetahui bahwa pelaku utamanya adalah Wu. Awalnya Wu masih tidak mengakui kejahatannya. Sampai akhirnya Mai berhasil memancing Wu untuk mendapatkan bukti dari apa yang sudah ia lakukan. Maka dari itu, Mai segera memberikan bukti tersebut pada Yao. Situasi tersebut terus membuat Wu mencoba meluluhkan Mai. Namun Mai bersikeras ingin melaporkan perbuatan Wu. Beruntung keinginan itu pun disetujui Yao. Setelah masalah tersebut selesai, Yao langsung kembali mengabulkan permintaan Mai yang ingin pindah bekerja. Alhasil, Yao memberikan pekerjaan di Departemen Pengelola Properti Apartemen. Kemudian, Mai mulai membawa barang-barangnya ke ruangan Departemen Properti. Ia juga bertemu dengan Ibu Shin Yu yang menjabat sebagai manajer departemen tersebut. Hubungan mereka pun terlihat sangat baik, walaupun baru pertama kali bertemu. Kali ini, Mai sudah mulai melakukan tugasnya. Namun, Mai harus menghadapi Chen yang begitu rumit. Beruntung, Mai memiliki kesabaran yang sangat besar. Tak hanya itu, lagi-lagi Mai kembali bertemu dengan Yao. Sebab Yao juga tinggal di salah satu apartemen yang ada di sana. Alhasil, mau tidak mau, Mai tetap harus melayani Yao sebagai klien. Walaupun ia masih begitu kesal pada Yao. Yao juga tidak lupa memberikan sebuah nasihat agar Mai mengutamakan urusan klien yang paling mendesak. Saat itu, Mai kembali menemui Chen. Tak disangka akhirnya usaha Mai membuahkan hasil.
sebab sikap Mai membuat Chen mau membayar tagihan properti. Padahal ia sudah setahun tidak mau memberikan bayaran karena pelayanan di sana yang dirasa Chen kurang memuaskan. Yao yang mendengar percakapan mereka ikut merasa bahagia sebab Mai benar-benar ahli bekerja dalam departemen apapun. Mai juga tidak lupa berterima kasih pada Yao karena nasihatnya membuat pikiran Mai terbuka. Keesokan harinya Mai dihubungi oleh ayahnya sebab tiba-tiba saja ibu Mai pergi berkunjung ke rumah keluarga Sin. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Sementara itu, ibu Mai sudah berada di rumah keluarga Sin. Awalnya hubungan mereka berdua masih baik-baik saja. Ibu Mai juga mengkhawatirkan hubungan Mai dan Sin. Namun ibu Sin malah mengatakan jika Mai sudah membuat keluarga Sin mendapatkan kerugian. Hal itu pun membuat ibu Mai merasa sangat tidak terima. Apalagi ia merasa bahwa Mai sudah diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga Sin. Mereka juga memfitnah anak gadisnya itu. Tak berselang lama, Jian Li pun ada di sana dan lagi-lagi ia terus saja memandang rendah keluarga Sin. Lalu tanpa sengaja ketika Mai menyusul ibunya, ia mendengar kalimat-kalimat buruk yang dikeluarkan Jian Li. Hal itu membuat Mai segera menemui ibunya. Ia juga terlihat begitu marah karena keluarga Sin tidak berhenti menindas keluarga Mai. Akhirnya, Mai dengan berat hati membuat satu keputusan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Sin, sebab Mai juga memiliki batas kesabaran. Kemudian Mai bergegas membawa ibunya keluar dari rumah tersebut. Namun keputusan Mai membuat ibunya merasa tidak tega dengan Sin. Apalagi Sin terus saja mengikuti mereka di bawah hujan yang begitu deras. Mengetahui hal itu membuat ibu Mai meminta Mai membicarakan masalahnya baik-baik dengan Sin. Alhasil Mai pun menuruti perkataan ibunya. Kali ini Sin berusaha mengembalikan hubungannya bersama Mai. Tetapi Mai tetap pada keputusannya karena ia sudah merasa sangat lelah menghadapi semua itu. Bahkan Sin malah menganggap Mai tidak memperdulikan dirinya. Sementara Mai juga merasa Sin tidak pernah membantunya menemukan jawaban dari setiap masalah yang ia hadapi. Ketidakcocokan mereka membuat Mai benar-benar ingin mengakhiri semuanya, sebab keluarga mereka juga tidak berada dalam kasta yang sama. Maka dari itu, Mai berusaha membuat Sin ikhlas menerima kenyataan tersebut. Walaupun keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Mai. Lalu Mai dan ibunya segera pergi dari sana. Ayah Mai dan Yao juga ada di tempat itu. Hanya saja Yao memilih agar ayah Mai lebih dulu mengantarkan Mai dan ibunya pulang ke rumah. Di malam hari, Mai masih terus bersedih. Kondisinya benar-benar membuat ayah dan ibunya merasa sangat khawatir. Maka dari itu, ibu Mai berusaha mengecek kondisi Mai. Beruntung, Mai baik-baik saja. Tetapi sebenarnya, Mai hanya pintar menutupi masalah yang sedang ia derita. Lalu, Cheng Zhao segera menyusul Mai yang keluar dari rumah. Kali ini Cheng Zhao terus memberikan semangat pada Mai agar Mai bisa keluar dari kesedihan tersebut. Keesokan harinya, Mai sedang ingin pergi bekerja. Namun ia menolak untuk sarapan bersama keluarga karena kondisi hati Mai yang masih kurang baik. Sampai ketika Mai sudah berada di hotel, ia malah terpleset. Mengetahui hal itu membuat Yao bergegas ingin membantu. Hanya saja ada seorang rekan yang lebih sigap menolong Mai. Lalu ketika rapat selesai, Mao langsung menjemput Mai. Melihat kedatangan Mao membuat Mai menangis di pelukannya. Mereka pun bergegas pulang ke rumah Mao. Kali ini Mai benar-benar kehilangan semangatnya. Tetapi ia juga tidak mengetahui hal apa yang membuat dirinya merasakan kesedihan itu. Saat itu Mai sedang menjenguk neneknya. Melihat nenek yang sangat pengertian membuat Mai tidak bisa menahan kesedihannya. Hal tersebut pun membuat Mai mulai menceritakan masalah yang sedang terjadi di antara dirinya dan Sin. Ternyata kesedihan Mai bukanlah karena berpisah dengan Sin. Namun Mai merasa sangat sedih dengan perjuangannya selama 3 tahun demi hubungan mereka berdua. Dan malah berakhir sia-sia.
Akhirnya, nenek mulai membenarkan keputusan Mai, sebab Shin bukanlah laki-laki yang bertanggung jawab. Nenek juga berusaha menghibur Mai agar kembali tertawa. Bahkan nenek terus memberikan semangat pada Mai. Lalu nenek pun mengajak Mai makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal. Di malam hari, Mai mulai berusaha untuk mengikhlaskan semua kenangan bersama Shin. Ia juga ingin kembali bahagia. Sementara itu, Yao sedang menemani neneknya. Kali ini, Yao berencana mengajak nenek dan Mai berjalan-jalan. Ia juga memperlihatkan harapannya secara terang-terangan pada nenek jika Yao ingin membantu nenek mengelola restoran Sing Anli. Beruntung nenek mulai bersedia mempertimbangkan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, nenek dan Mai sudah siap berangkat dengan beberapa barang yang Mai siapkan khusus untuk nenek. Hanya saja penampilan Mai terlihat begitu aneh. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana menjemput mereka. Kedatangan Yao membuat Mai sedikit terkejut. Apalagi Yao yang mengetahui perihal putusnya hubungan Mai dan Shin. Tak hanya itu, Mai juga sudah dibuat kesal oleh Yao di awal mereka bertemu. 小心点啊，这里面有贵重东西。哎，充湿器坏了， 你带这玩意干什么？ 不要你管啊！ Bahkan, selama di perjalanan mereka terus saja saling berdebat. Beruntung keberadaan nenek mampu membuat situasi menjadi sedikit lebih 再 tenang. 说一遍， Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang sangat mewah. Kali ini, Mai memberikan komentar yang begitu banyak tentang kekurangan hotel tersebut. Tak disangka, semua perkataan Mai langsung dijadikan sebagai saran yang harus mereka ubah. Hanya saja sikap Yao sangatlah ekstrim, sebab ia malah ingin memecat karyawan yang tidak bekerja dengan baik. Setelah itu, Yao, Mai, dan nenek mulai mengeksplor alam bersama. Tetapi Yao malah terus saja sibuk mengurus pekerjaannya. Lalu, Mai dan nenek juga melakukan pijit relaksasi bersama. Kali ini, Mai baru mengetahui jika Yao memiliki masa kecil yang suram. 可能是因为做小孩的时候没有人好好对待。 Di hari berikutnya, Mai sedang ingin makan malam bersama nenek. Ia juga sempat memanggil Yao. Namun tiba-tiba saja Mai malah melihat kondisi Yao yang sedang tidak baik-baik saja, sampai membuatnya jatuh pingsan. Akhirnya Mai bergegas membawa Yao ke rumah sakit. Dan ketika Yao sadarkan diri, ia baru menyadari bahwa tangannya sedang menggenggam pergelangan tangan Mai yang tertidur. Sentuhan tangan Yao pun membuat Mai terbangun. Ternyata Yao mengidap penyakit batu ginjal. Tetapi ia masih terus saja sibuk mengurus pekerjaan. Alhasil, Mai langsung mematikan teleponnya. 我现在马上回来。 Sembari mengingatkan Yao jika kesehatan lebih penting dari apapun. Saat itu, Mai masih terus membantu merawat Yao. Hubungan mereka juga terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Mai pun baru mengetahui bahwa Yao hanya memiliki nenek, sebab ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya yang berada di dalam penjara. Keesokan harinya, setelah keadaan Yao kembali membaik, ia bersama nenek dan juga Mai bergegas untuk pergi meninggalkan hotel. Yao pun dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Tak disangka Yao memperlakukan anak itu dengan begitu baik. Bahkan ketika mereka semua sudah siap untuk berangkat, Yao membuat sebuah keputusan. Jika ia tidak memecat para karyawan hanya karena komentar yang diberikan Mai sebelumnya. Sebab Yao akan memberikan beberapa pelatihan agar kinerja mereka semakin membaik. Tak hanya itu, Yao juga menurunkan gengsinya untuk meminta maaf pada Mai dari semua kesalahan yang pernah ia lakukan. 对不起， Di hari berikutnya, Mai kembali bekerja seperti biasa. Kali ini tanpa sengaja, ia bertemu dengan Zhu. Ternyata Zhu menempati salah satu apartemen di tempat Mai bekerja. Hanya saja hubungan mereka tidak terlalu baik karena kejahatan yang pernah Zhu lakukan. Lalu tiba-tiba saja Mai ditugaskan untuk mengurus penghuni kamar 416.
Ternyata hal itu adalah rencana Zhu agar Mai melihat hubungan terlarangnya dengan ayah Xin, sebab Zhu merupakan penghuni kamar tersebut. Mai yang memergoki kebersamaan mereka langsung bergegas pergi seolah tidak melihat apapun. Namun gerak-gerik Mai bisa diketahui oleh Yao jika pasti ada terjadi sesuatu. Dan benar saja, Yao juga melihat hubungan ayah Xin dan Zhu. Kemudian Zhu kembali memanggil Mai ke kamarnya. Saat itu Zhu meminta tolong agar Mai tidak membocorkan perihal hubungannya bersama ayah Xin. Hal tersebut benar-benar membuat Mai tidak habis pikir, sebab Zhu sendirilah yang membongkar hubungan mereka. Dan Zhu malah meminta Mai menyembunyikan hubungan itu. Akhirnya Mai pun meninggalkan Zhu karena ia tidak ingin membuang waktu untuk masalah tersebut. Lalu tiba-tiba saja salah seorang rekan Mai memberikan amplop yang berisikan sebuah kartu ATM. Hal itu langsung membuat Mai menghubungi ayah Xin karena ia ingin mengembalikan pemberian tersebut. Sebab sudah pasti bahwa ayah Xin memberikan ATM itu sebagai penutup mulut Mai. Di malam hari, Mai masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana mengajak Mai makan malam bersama. Kali ini Yao mengingatkan Mai untuk tidak ikut campur perihal masalah keluarga Xin. Hal itu pun langsung dituruti oleh Mai, sebab Mai memang tidak tertarik dengan masalah keluarga mereka. Apalagi Mai yang hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Tak disangka momen itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Mai, karena Yao bersedia memperpanjang kontrak apartemennya. Dan hal tersebut akan membuat Mai mendapatkan bonus dari departemennya. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari ibunya jika rumah mereka banjir sebab kebocoran pipa air. Hal itu membuat Mai bergegas pulang ke rumah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cheng Zhao. Sesampainya di rumah, ibu Mai benar-benar sangat panik mengatasi musibah tersebut. Cheng Zhao dan Mai juga ada di sana membawa seorang tukang. Kondisi rumah itu membuat mereka harus mengajak ayah dan ibu Mai menginap di hotel. Namun ibu Mai masih terus saja tidak rela jika sampai ada yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Mai dan Mao terus berusaha menenangkan ibu Mai. Kemudian Mai kembali ke rumah untuk membantu Cheng Zhao membereskan barang-barang. Melihat komputer Cheng Zhao yang sudah rusak, membuat Mai langsung ingin membelikannya. Mai juga sangat perhatian pada Cheng Zhao, sebab tangannya yang sedikit terluka. Tak hanya itu, Cheng Zhao pun tanpa sengaja menemukan beberapa mainan masa kecilnya. Hal tersebut baru membuat Cheng Zhao mengetahui betapa besar kasih sayang ibunya. Sebab selama ini Cheng Zhao merasa jika ibunya lebih menyayangi Mai. Keesokan harinya, Mai bekerja seperti biasa. Ia baru bertemu dengan Yao di lobi apartemen. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai yang sedang terkena musibah. Tetapi Mai terus saja menolak bantuan Yao. Akhirnya ketika Yao berada di ruangan kerjanya, ia meminta bantuan Dong untuk mengurus departemen proyek agar bisa membantu merenovasi rumah Mai dengan harga yang murah. Namun mereka harus menugaskan Sherry supaya Mai mau menerima bantuan mereka. Tetapi kepedulian Yao malah membuat Dong mengira jika Yao sedang ingin mendekati Mai. Saat itu Sherry menemui Mai yang sedang berada di ruangan kerjanya. Tak disangka Sherry benar-benar berhasil membuat Mai menerima bantuannya, tanpa membuat Mai curiga sama sekali, sebab Mai yang akan tetap mengurus kesepakatan dengan departemen proyek untuk merenovasi rumahnya. Kabar itu pun sampai pada Yao, yang membuatnya merasa sangat lega. Yao juga menemui Chen untuk meminta bantuannya memberikan pujian atas kinerja Mai selama ini. Lalu ketika Mai kembali ke ruangannya, ia mendapatkan penghargaan dari Chen dan rekan kerjanya karena Mai sudah bekerja dengan baik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Kedatangan Yao membuat mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Mai juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Yao. Namun tiba-tiba saja
Zhu menghubungi Mai dengan memberikan kabar buruk jika Ayah Xin sedang berada di rumah sakit. Zhu juga meminta bantuan Mai dengan perasaan yang begitu panik. Tetapi Mai tidak ingin berada dalam masalah mereka. Yao pun mengingatkan hal yang sama pada Mai. Awalnya Mai mendengarkan perkataan Yao, namun Zhu tidak berhenti menghubungi Mai. Sampai akhirnya Mai memutuskan untuk menemui Zhu di rumah sakit, sembari memberikan kartu ATM yang pernah diberikan Ayah Xin pada dirinya. Mai juga sempat memberitahukan kondisi Ayah Xin pada Xin. Tak disangka kepergian Mai diketahui oleh Yao. Alhasil Yao pun menemani Mai untuk menemui Zhu. Selama di perjalanan, Yao terus saja mengingatkan Mai untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarga Xin, sebab akan merugikan diri Mai sendiri. Sesampainya di rumah, Mai langsung bertemu dengan Zhu. Kali ini Zhu benar-benar bersikap buruk karena ia malah melarikan diri di saat dokter meminta tanda tangan persetujuan operasi Ayah Xin dan mengalihkan semua resiko pada Mai. Awalnya Mai tidak ingin ikut campur terlalu jauh, namun mereka sudah tidak memiliki waktu untuk menunggu keluarga Xin tiba di sana, sebab nyawa Ayah Xin akan terancam. Akhirnya Mai dengan penuh keberanian langsung menandatangani surat tersebut. Yao yang mengetahui hal itu benar-benar tidak habis pikir, sebab Mai malah menjerumuskan dirinya sendiri. Tetapi Mai melakukan semua itu hanya karena ia sedang mempertaruhkan nyawa seseorang. Lalu Mai kembali menemui Zhu. Melihat sosok Zhu membuat Yao merasa sangat kesal. Tak berselang lama, Xin dan ibunya pun ada di sana. Jiali juga tanpa sengaja sudah mengetahui perihal hubungan Zhu dengan ayahnya. Hal tersebut membuat Jianli berdebat dengan Zhu. Bahkan Jianli pun ikut menyalahkan Mai, sampai Mai terluka akibat tindakannya. Beruntung Yao terus berusaha melindungi Mai. Situasi tersebut membuat Mai dengan berani melawan Jianli. Ia juga segera memberikan kartu ATM yang pernah diberikan Ayah Xin pada dirinya sebagai bahan tutup mulut. Kemudian Mai dan Yao pulang bersama. Mai pun sempat mengajak Yao makan di sebuah kedai mie favoritnya. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal sembari menyantap hidangan mie tersebut. Lalu Yao mengantarkan Mai pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, Yao kembali memperlihatkan rasa pedulinya pada Mai dengan meminta Mai untuk beristirahat. Mai juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan yang Yao berikan pada dirinya. Keesokan harinya, Mai mendapatkan telepon dari Ayah Xin. Ternyata Ayah Xin ingin meminta maaf dengan tulus pada Mai karena Ayah Xin baru menyadari kebaikan hati Mai. Sebab jika tidak karena Mai yang menandatangani surat persetujuan operasi, maka bisa saja Ayah Xin sudah kehilangan nyawanya. Kesadaran Ayah Xin membuat Mai memberikan respon baik pada Ayah Xin. Setelah itu, tanpa sengaja, Mai dan Cheng Zhou bertemu dengan membawa beberapa bahan makanan. Lalu, sesampainya di rumah, ibunya malah tidak merasa bahagia sama sekali. Saat itu, kondisi keluarga Mai sedang tidak baik-baik saja, sampai membuat tangan ibu Mai terkena arus aliran listrik. Akhirnya, Mai mengajak anggota keluarganya untuk makan di luar. Namun kali ini, ibu Mai masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Bahkan, Mai terus saja dipaksa oleh ibunya untuk kembali menjalin hubungan bersama Xin. Sampai semua perkataan Mai tidak didengar ibunya sama sekali. Sebab dalam pikiran ibu Mai, jika Mai menikah dengan Xin, maka Mai tidak akan merasakan penderitaan seperti yang keluarganya rasakan selama ini. Tetapi, Mai tetap tidak ingin kembali menjalin hubungan bersama Xin. Alhasil, Mai tanpa sengaja berkata sedikit keras pada ibunya, sampai membuat mereka berdebat. Hal itu pun membuat ibu Mai langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sementara ayah Mai juga tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Mai berusaha membujuk ibunya. Namun usaha Mai masih tidak membuahkan hasil. Karena ibu Mai merasa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan anak perempuannya. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa. Tetapi Mai sudah dimarahi oleh salah seorang penghuni apartemen sebab makanan yang sudah berserakan di lantai. Alhasil Mai bergegas membersihkan semua itu.
Tak berselang lama, Shin pun ada di sana. Kedatangan Shin membuatnya langsung memberikan sejumlah uang agar laki-laki tersebut membiarkan Mai pergi bersamanya. Walaupun Mai sempat menolak sebab mereka tetap mengobrol berdua di basement apartemen. Saat itu, Shin meminta maaf pada Mai atas kesalahannya selama ini. Bahkan, Shin juga mengajak Mai untuk kembali menjalani hubungan mereka. Shin pun menawarkan pekerjaan baru pada Mai. Dan tak disangka Yao melihat kebersamaan mereka. Beruntung Mai menolak tawaran Shin. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Kemudian ketika Mai sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran, ia tanpa sengaja melihat Cheng Zhou kecelakaan menggunakan kendaraan dan seragam pengantar makanan. Hal itu membuat Mai segera mengikuti Cheng Zhou. Kondisi dan usaha yang Cheng Zhou lakukan benar-benar membuat Mai merasa sangat terpukul. Lalu ketika mereka sudah berada di rumah, Mai tidak lagi bisa menutupi kesedihan yang ia rasakan. Maka dari itu, ia langsung memeluk Cheng Zhou dan mengobati luka yang ada di tangannya. Mereka juga saling menyemangati satu sama lain agar mereka bisa membelikan rumah untuk ayah dan ibu. Di sisi lain, Yao sedang menjenguk neneknya sembari membawa banyak sekali makanan. Kedatangan Yao membuat nenek mengetahui jika ia memiliki tujuan lain. Dan benar saja ternyata Yao ingin meminta bantuan nenek untuk membantu masalah Mai. Namun dengan sikap yang Mai miliki, ia tetap menolak bantuan nenek. Perhatian serta kepedulian Yao membuat nenek sedikit curiga. Yao juga kembali mengingat kenangannya bersama Mai ketika mereka sedang berada di rumah sakit. Saat itu, Mai diajak oleh ibunya untuk makan bersama di hotel tempat Mai bekerja. Hanya saja, Mai malah diminta untuk berganti pakaian. Awalnya, Mai merasa ada yang aneh dengan sikap ibunya. Namun ibu Mai berhasil membujuk dan menghilangkan rasa curiga itu. Lalu ibu Mai bergegas membawa Mai ke salah satu aula hotel. Kali ini, Mai kembali curiga pada ibunya. Apalagi ibu Mai mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan kebahagiaan Mai. Kemudian ketika Mai masuk ke aula tersebut, ia benar-benar dibuat terkejut dengan suasana yang ada di sana. Karena ternyata hari itu adalah hari pertunangannya bersama Shin. Yao yang mengetahui hal tersebut dari Dong juga ikut terkejut dan bergegas pergi menemui Mai. Sementara Mai masih tidak bisa berkata-kata dengan apa yang direncanakan ibunya bersama Jianli. Ibu Mai pun terus saja mendesak Mai agar ia mau melakukan pertunangan itu. Akhirnya, Mai bersedia naik ke atas panggung bersama Shin. Tetapi keberadaannya di sana bukan untuk menerima pertunangan tersebut, melainkan ia dengan penuh percaya diri menolak serta membatalkan pertunangan itu. Keputusan Mai semakin membuat ibunya panik. Apalagi di sana banyak sekali kerabat ibunya. Namun Mai mulai tidak bisa lagi menahan dan bersabar dengan sikap ibunya. Karena ibunya selalu menganggap Mai seperti sebuah boneka. Perdebatan mereka pun membuat hubungan ibu dan anak itu memburuk. Bahkan Mai sampai ditampar oleh ibunya sendiri. Tetapi Mai tetap berdiri di keputusannya dan bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Yao menghampiri Mai yang sedang menenangkan diri di pinggir danau. Kali ini Yao menemani Mai sampai matahari terbenam. Mai juga mulai berkeinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Karena selama ini Mai selalu membahagiakan keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Di pertengahan malam akhirnya Mai pulang ke rumah. Tetapi Mai hanya ingin mengambil barang-barangnya dan pergi dari rumah tersebut. Tindakan Mai membuat ibunya semakin tidak bisa menahan diri. Namun perkataan ibu Mai sudah tidak bisa lagi membuat Mai bertahan di rumah itu. Lalu ayah Mai segera menyusul anak gadisnya tersebut. Kali ini ayah Mai mencoba menghargai keputusan Mai. Bahkan ayahnya juga memberikan sebuah kartu ATM untuk Mai hidup selama beberapa hari.
Kebaikan hati ayah Mai membuat ayah dan anak itu merasa sangat sedih. Tetapi ayahnya tetap berharap jika Mai bisa hidup bahagia. Lalu ketika Mai keluar dari gang rumahnya, ia langsung melihat keberadaan Yao. Ternyata Yao ingin membuat Mai mencari tempat tinggal. Tak berselang lama, Mao juga ada di sana. Menyadari keberadaan Yao membuat Mao terus mengomelinya, sebab Mao hanya mengetahui bahwa Yao pernah bersikap buruk pada Mai. Setelah itu, Mao mengantarkan Mai untuk pergi menemui neneknya. Selama di perjalanan mereka terus saling mengobrol. Mao juga berusaha menghibur dan menenangkan Mai, sebab Mao mengetahui apa yang sedang terjadi pada Mai. Kemudian Mai pun bertemu dengan nenek. Kali ini ia akan tinggal bersama nenek untuk sementara waktu. Mengetahui masalah yang sedang Mai hadapi membuat nenek memberikan sedikit nasihat. Jika setiap manusia harus hidup demi dirinya sendiri. Sebab di saat seseorang sudah berada di usia nenek, maka mereka akan sadar bahwa mereka hanya memiliki dirinya sendiri. Lalu Mai memberikan sebuah kalung buatan Mao pada nenek. Hadiah tersebut benar-benar berhasil membuat nenek merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Yao datang menjenguk nenek. Tetapi ia masih terus saja menjahili Mai. Sikap Yao pun membuat nenek membalas jahilannya dengan mengatakan jika kedatangan Yao hanya untuk melihat Mai. Lalu Yao belajar menjadi cucu yang berbakti dengan mencuci spray milik nenek. Mai juga menemani Yao sembari mengajarinya mencuci. Namun cara Yao mencuci membuat Mai terus berkomentar. Sampai akhirnya Mai mengajari Yao memerah spray tersebut agar tidak rusak. Tak disangka kebersamaan itu membuat Yao terus saja memperhatikan Mai. Mereka juga saling menjahili satu sama lain dengan penuh rasa bahagia. Eh, 干嘛？ Saat itu, Mai sedang memberikan beberapa saran pada manajernya. Lalu ia melihat Zhu yang sudah ingin pergi meninggalkan apartemen. Mereka juga sempat mengobrol bersama. Tak disangka ternyata Zhu berbohong perihal kehamilannya, sebab ia hanya menginginkan harta kekayaan Ayah Xin. Namun, Ayah Xin sudah lumpuh akibat stroke yang ia derita. Maka dari itu, Zhu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Karena Zhu sudah sadar bahwa jalan yang ia pilih bukanlah hal yang baik. Kemudian Dong membantu Yao membawa bunga yang ingin Yao berikan pada Mai. Tak disangka di saat yang bersamaan mereka langsung bertemu dengan Mai. Namun kali ini Yao belum memiliki keberanian untuk bersikap jujur pada Mai. Bahkan pertemuan itu malah membuat Mai mengomentari pakaian Yao yang sangat monoton. Mai juga beranggapan jika bunga yang dibawa oleh Dong akan diberikan untuk seorang gadis. Padahal gadis tersebut adalah dirinya. Di malam hari, Mai makan malam bersama Mao dan Cheng Zhao. Mereka pun mengobrol sembari menikmati makanan. Tak berselang lama, Yao dan Dong juga ada di sana. Penampilan Yao benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Mereka pun meminta untuk bergabung bersama Mai. Akhirnya kebersamaan tersebut terlihat semakin asik. Setelah selesai, Yao langsung menemani Mai kembali ke panti jompo. Selama di perjalanan mereka menceritakan banyak hal. Yao juga memberikan kabar baik pada Mai jika pihak apartemen akan menambah apartemen tahap 2. Dan Mai menjadi salah satu kandidat tim manajemen. Mengetahui hal tersebut tidak langsung membuat Mai merasa bahagia, sebab ia masih berpikir jika semua itu adalah berkat bantuan Yao. Akhirnya, Yao meminta agar Mai lebih percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Perkataan tersebut berhasil membuat Mai terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya, Mai bekerja dengan penuh semangat. Sampai Mai mendapatkan penghargaan untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, ibu Mai terlihat tidak bersemangat sama sekali. Sedangkan Mao dan Cheng Zhao masih terus bekerja dengan semangat yang berapi-api. Di hari berikutnya, Mai bertemu dengan ayahnya.
Kali ini Mai memberikan sejumlah uang untuk orang tuanya. Ayah Mai juga perlahan mencoba mengembalikan hubungan ibu dan anak. Walaupun mereka berdua masih berpegang teguh mempertahankan rasa gengsi. Hanya saja ibu Mai tetap membuatkan makanan khusus untuk Mai. Dan ketika Mai memakan masakan itu bersama Mao, Mai langsung mengingat bagaimana indahnya hubungan keluarga mereka. Hanya saja Mai ingin membuat ibunya menyadari kesalahan apa yang sudah ia perbuat. Kemudian tiba-tiba saja mantan suami Mao datang ke toko untuk bertemu dengan dirinya. Melihat wajah Huaimin membuat Mao dan Mai tidak bisa menahan diri. Ternyata tujuan Huaimin adalah untuk memberikan surat somasi dengan tuduhan bahwa Mao sudah melakukan plagiat. Padahal Mao benar-benar membuat perhiasan dengan idenya sendiri. Akhirnya Mao meminta bantuan Cheng Zhou sebagai pengacara untuk mengurus masalah tersebut. Mai juga akan membantu Mao untuk melakukan promosi di sosial media agar nama brand Mao bisa melambung tinggi. Keesokan harinya ketika nenek sedang menggosok gigi, tiba-tiba saja Yao ada di sana untuk menjenguk nenek. Yao juga terus saja menjahili Mai yang sedang tertidur. Potretan itu benar-benar membuat Mai merasa begitu kesal. Walaupun Mai memiliki foto Yao yang sedang dalam keadaan mabuk. Perdebatan mereka pun membuat nenek meminta mereka untuk sarapan bersama. Sesampainya mereka di sebuah restoran, Yao langsung membaca catatan yang dibuat oleh Mai. Dan catatan itu berisi tentang rencana Mai membantu mengembangkan bisnis Mao. Sembari Mai belajar berbisnis. Mengetahui hal tersebut membuat Yao bersedia membantu Mai. Walaupun ia tidak secara langsung mengatakan hal itu pada Mai. Namun Mai tetap merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Bu Zhang sedang menemui nenek Yao dengan membawa beberapa proposal. Proposal tersebut membuat nenek mengetahui tentang niatan Bu Zhang. Bu Zhang juga sempat memberitahu nenek secara terang-terangan jika Yao sangat menginginkan Xing Anli. Tak disangka di saat yang bersamaan, Yao mendengar semua yang Bu Zhang katakan. Hal itu membuat Yao segera mengajak Bu Zhang pergi dari sana. Ternyata Bu Zhang melakukan hal tersebut karena Yao yang tidak kunjung memberikan kabar baik pada dirinya. Kemudian Yao kembali ke kamar neneknya, tetapi ia malah menemukan nenek yang sudah jatuh pingsan di kamar mandi. Sementara itu, Mai yang baru saja mengetahui kabar buruk tersebut membuat ia bergegas pergi ke rumah sakit. Cheng Zhou juga ikut menemani Mai, hanya saja kaki Mai terkilir ketika menaiki anak tangga yang ada di rumah sakit itu. Saat itu nenek sudah sadarkan diri. Beruntung kondisi nenek sudah lebih membaik. Namun Mai tetap merasa bersalah karena tidak menjaga nenek dengan baik. Lalu ketika Mai pergi bersama dokter mengambil laporan pemeriksaan, nenek mencoba mengobrol dari hati ke hati dengan Yao. Kali ini nenek memperlihatkan ketidaksetujuannya tentang kerjasama Yao dengan Bu Zhang. Yao juga mengakui bahwa ia memang sangat menginginkan Xing Anli. Namun Yao sudah tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Asalkan nenek bisa merasa tenang, maka ia akan mengusahakan hal itu. Tetapi jika masalah tersebut malah mengorbankan kesehatan nenek, maka Yao tidak akan rela sama sekali. Sebab nenek adalah satu-satunya keluarga Yao. Mendengar semua itu membuat nenek merasa begitu tersentuh. Nenek juga akhirnya merasakan hangatnya kekeluargaan. Sementara itu, Mai bertemu dengan keluarganya yang ingin menjenguk nenek. Pertemuan tersebut memperlihatkan hubungan Mai dan ibunya yang masih belum membaik. Tetapi ibu Mai tetap khawatir melihat Mai yang berjalan pincang. Alhasil ibu Mai meminta ayah Mai untuk menanyakan penyebab terlukanya kaki Mai. Lalu mereka bersama-sama menjenguk nenek di ruang rawat inap. Kali ini mereka masih terus memperlihatkan hubungan yang tidak baik di hadapan nenek. Apalagi ibu Mai yang kekeh tidak ingin pindah rumah walaupun Mai dan Cheng Zhou mencarikan rumah untuk mereka tempati. Alhasil, nenek berbesar hati memberikan rumah mewahnya untuk ditempati keluarga Mai. Mendengar hal itu membuat ibu Mai kembali bersemangat. Bahkan ia tidak menolak sama sekali bantuan dari nenek. Padahal Mai dan ayahnya sudah merasa sangat tidak enak pada nenek.
Mai juga tidak ingin tinggal di rumah itu bersama orang tua dan adiknya. Hal tersebut kembali membuat ibu Mai merasa begitu sedih. Akhirnya Mai hanya pergi untuk menemani keluarganya melihat rumah itu. Tak disangka rumah nenek benar-benar sangat mewah. Namun Mai terus saja mengingatkan orang tuanya jika rumah itu hanya akan mereka tempati untuk sementara waktu. Padahal ibu Mai terlihat begitu bahagia. Di malam hari, Yao sedang menemani nenek di rumah sakit. Tak berselang lama, Mai juga ada di sana untuk menggantikan Yao. Saat itu Mai baru mengetahui jika rumah mewah milik nenek pernah nenek tempati bersama dengan kakek Mai. Mai pun membayar biaya sewa rumah nenek selama setengah tahun sampai rumah Mai selesai direnovasi. Sikap Mai benar-benar membuat nenek terus memakluminya. Hanya saja nenek berusaha membuat Mai mengerti jika sikap seperti itu tidak bisa terus-terusan Mai pertahankan karena keunggulan Mai lama-kelamaan akan menjadi kekurangannya. Lalu Mai juga memperlihatkan rekaman promosi Mao yang dibuat olehnya. Keesokan harinya Paman Cuy membawakan beberapa makanan khusus untuk nenek. Yao juga ada di sana bersama mereka. Namun tiba-tiba saja nenek memberitahu Yao bahwa Mai sedang pergi untuk melakukan siaran langsung dengan Mao. Perkataan nenek itu pun membuat Yao sedikit salah tingkah. Lalu ketika nenek ingin menikmati makanan tersebut, Yao malah melarang nenek untuk mengkonsumsi semua makanan itu. Kali ini nenek kembali membicarakan tentang proposal yang dibawa oleh Buzang. Ternyata nenek tidak setuju jika semua karyawan Xing Anli diganti, karena Xing Anli akan berada di bawah manajemen Hotel Botticelli. Akhirnya, nenek mengingatkan Yao bahwa Xing Anli adalah rumahnya. Semua karyawan yang ada di sana juga sudah seperti keluarga nenek yang melewati susah senang bersama. Alhasil, Yao berjanji pada nenek jika ia akan berusaha mempertahankan semua karyawan Xing Anli. Mai juga tetap menjadi bagian Xing Anli agar ia bisa mengawasi Yao. Mendengar semua itu benar-benar membuat nenek merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Mao mulai melakukan siaran langsung. Mai dan Cheng Zhao juga ada di sana untuk memberikan beberapa arahan pada Mao agar upaya mereka untuk melawan Huaimin berhasil. Setelah selesai, Mao merasa begitu bahagia karena ada beberapa orang yang memesan karyanya. Kebahagiaan itu membuat Mao langsung mengajak Mai dan Cheng Zhao untuk makan malam bersama. Namun, Mai harus bergegas kembali ke rumah sakit untuk menemani nenek. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapati Yao yang sedang menunggu dirinya. Ternyata Yao ingin meminta bantuan Mai mencarikan gaun kongsam khusus untuk nenek. Dan ketika mereka sampai di lokasi, mereka langsung disambut oleh Paman Su pemilik toko tersebut. Melihat Mai yang datang bersama seorang pria, membuat Paman Su mengira jika Yao adalah kekasih Mai. Paman Su juga terus memuji ketampanan dan keserasian mereka. Tak disangka pujian itu malah membuat Yao terlihat begitu bangga. Kemudian mereka segera memberitahu Paman Su tentang kongsam yang ingin dibuat. Tetapi keinginan Yao dan Mai sangatlah berbeda. Alhasil Yao pun mengalah sebab Mai memang terlihat begitu memahami kepribadian dan karakter nenek. Di hari berikutnya ayah Mai menemui nenek yang masih berada di rumah sakit. Kali ini ayah Mai membawa bunga yang begitu indah. Ia juga berniat ingin mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarganya agar ada yang bisa merawat nenek. Tetapi nenek menolak ajakan tersebut karena nenek sudah terbiasa hidup seorang diri. Hanya saja nenek mengajak keluarga ayah Mai untuk makan malam bersama di Xing Anli dengan dirinya dan juga Yao. Lalu ketika ayah Mai pergi, nenek langsung mengajak Mai untuk makan malam bersama sembari mengirimkan video bunga pemberian ayah Mai. Ajakan nenek tersebut membuat Mai merasa sangat bahagia. Saat itu nenek juga mengundang Yao untuk makan malam bersamanya. Namun Yao menyempatkan diri untuk mengambil gaun kongsam milik nenek. Sebelum nantinya ia akan menjemput nenek di rumah sakit. Melihat hasil gaun tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Mai sebab ia pun ingin memberikan hadiah untuk nenek. Kemudian sembari menunggu Mai dan Yao datang menemuinya, nenek terus menari dengan iringan musik.
Namun tiba-tiba saja serangan jantung nenek kembali kambuh yang membuat nenek tidak sadarkan diri. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana. Melihat nenek yang sudah meninggal dunia membuat ia sangat terkejut dan langsung menangis. Hal yang sama juga terjadi pada Yao. Akhirnya prosesi pemakaman pun segera dilangsungkan. Kepergian nenek benar-benar membuat semua orang merasa sangat terpukul, terutama Mai dan Yao. Lalu Mai menguatkan hatinya untuk memberikan beberapa patah kata untuk semua orang yang hadir di sana. Pengacara nenek juga memberikan sebuah kejutan dengan memutar video yang dibuat oleh nenek sebelum ia meninggal dunia. Kali ini nenek memperlihatkan betapa ia sangat menyayangi semua anggota keluarganya. Tetapi saat nenek membicarakan Yao, ia langsung menangis karena nenek sangat mengkhawatirkan Yao. Mai pun terus saja menangis, walaupun nenek percaya bahwa Mai adalah gadis yang kuat dan tegar. Padahal ia sangat kehilangan sosok nenek di hidupnya. Kemudian setelah pemakaman itu selesai, Mai masih terus bersedih. Melihat kondisi Mai membuat ibunya begitu memperdulikan Mai. Mai juga menutup luka yang ada di kaki ibunya. Hanya saja mereka masih sama-sama gengsi. Mai pun memilih untuk kembali ke kamar panti jompo neneknya untuk mengenang kebersamaan mereka. Melihat suasana kamar itu membuat Mai tidak bisa menahan kesedihannya. Apalagi Mai menemukan kalung yang pernah ia berikan pada nenek. Tangisan Mai pun semakin pecah karena hal tersebut. Sementara itu, Yao duduk seorang diri di bawah pohon yang ada di halaman Sing Andi. Di sana ia mengingat kembali semua kenangan bersama nenek. Kenangan tersebut membuat Yao semakin merasa kehilangan nenek dan menangis dengan begitu sedih. Di pertengahan malam, Mai bermimpi ditemui oleh nenek. Kali ini ia langsung memeluk nenek. Tetapi kedatangan nenek hanya untuk berpamitan pada Mai. Walaupun Mai tidak rela nenek pergi meninggalkan dirinya. Namun mau tidak mau, ia harus menerima kenyataan bahwa nenek sudah pergi untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Mai berdiri di taman bunga milik nenek. Tak berselang lama, Yao pun juga ada di sana. Tetapi tanaman yang ada di taman itu sudah melayu. Yao pun berterima kasih atas acara perpisahan yang Mai adakan. Bahkan Yao mulai menceritakan kembali bagaimana kehidupannya di masa lalu. Saat itu, karena kesalahan ayahnya, Yao dan ibunya harus berhadapan dengan para debt collector. Sampai akhirnya nenek berkorban menghampiri mereka dalam jarak yang cukup jauh. Dengan tujuan agar Yao tidak menjadi korban orang tuanya. Dan neneklah yang menghidupi Yao sampai ia berhasil. Hal tersebut membuat Yao sangat berterima kasih pada nenek. Ia juga begitu merindukan kehadiran nenek. Mengetahui semua itu membuat Mai mencoba menghibur Yao dengan mengatakan bahwa nenek akan terus bersama mereka jika mereka selalu mengingat nenek. Beberapa hari kemudian, Mai kembali bekerja seperti biasa. Tetapi ia mendapatkan kabar yang kurang baik dari Dong, bahwa Yao sudah beberapa hari tidak pernah beristirahat, sebab ia yang terus bekerja. Maka dari itu, Dong meminta bantuan Mai untuk membujuk Yao. Dan benar saja, Yao memang terus berada di meja kerjanya. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana. Melihat rumah Yao yang berantakan membuat Mai bergegas membantu membersihkannya. Ia juga berusaha menghibur Yao dengan berkata jika Yao sangat tampan ketika ia tertawa. Dan sebelum pergi, Mai sempat memberikan sebotol permen dengan gambar bunga matahari yang tersenyum. Di hari berikutnya, Mai dan Yao berziarah ke makam nenek. Di sana, Mai terus berusaha menghibur Yao karena Yao masih terlihat tidak bersemangat. Lalu di saat Yao ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi Mai. Ternyata orang tersebut adalah pengacara nenek yang meminta Mai beserta anggota keluarga untuk datang ke firma hukumnya di esok hari. Keesokan harinya, pengacara nenek mulai membacakan surat wasiat pembagian harta yang dibuat sendiri oleh nenek. Lalu ketika di perjalanan pulang, Mai masih terlihat begitu terkejut.
Ternyata nenek mewariskan semua perhiasannya pada ibu Mai. Nenek juga mewariskan seluruh simpanan uangnya pada Mai. Sementara Yao hanya mendapatkan sebuah rumah mewah. Karena komplek hotel dan restoran Xing An Li nenek wariskan pada Mai. Ternyata ketika pembagian harta warisan itu disebutkan, Yao langsung pergi meninggalkan mereka semua. Karena Yao terlihat tidak setuju dengan apa yang ia dapatkan. Dan benar saja di saat Yao dan Dong sedang di perjalanan, Dong sempat membahas Yao yang ingin menyatakan perasaannya pada Mai. Namun hal itu malah membuat Yao semakin mengemudi dengan begitu kencang. Keesokan harinya, Dong sedang menemani Yao berlatih tinju. Dong juga sempat memberikan saran pada Yao bahwa Yao bisa menggunakan sebuah cara untuk mendapatkan Xing An Li, yaitu membuat kesepakatan untuk menukar rumah mewah dengan Xing An Li. Di sisi lain, Mai menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Mao. Mengetahui keberuntungan Mai membuat Mao merasa begitu kagum. Lalu Mai dihubungi oleh pengacara untuk mengurus serah terima Xing An Li. Akhirnya Mao langsung mengantarkan Mai untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun suasana di sana membuat Mai kembali mengingat nenek. Alhasil Mao berusaha menenangkan Mai. Setelah itu Paman Cui membawa Mai melihat ruangan kerja milik nenek. Di sana juga terpajang foto Mai bersama nenek. Hal tersebut membuat Mai terus menangis sebab mengingat kenangan indah bersama nenek. Kemudian Yao pun ada di sana dan mereka memilih untuk mengobrol di luar ruangan. Kali ini Yao memperlihatkan bahwa ia memang menginginkan Xing An Li sampai ia ingin menukar rumah mewah miliknya dengan Xing An Li. Sebab Mai belum memahami cara pengelolaan yang baik. Yao juga membaca surat pemberian nenek walaupun hanya lewat tulisan. Tetapi Yao berusaha untuk mengerti akan maksud dan tujuan nenek demi kebaikannya. Saat itu, Mai menerima telepon dari Chen. Tak disangka kali ini, Chen meminta bantuan Mai mencarikan penginapan untuk tim turnya. Hal tersebut langsung membuat Mai merekomendasikan Hotel Xing An Li. Ia juga segera membuat proposal sebagai bukti tanda jadi. Bahkan, Mai rela bekerja lembur hanya untuk menyelesaikan semua itu. Lalu, di keesokan paginya, Paman Cui membawakan sarapan pagi untuk Mai. Mai juga meminta pendapat Paman Cui perihal proposal yang dibuatnya. Kerja keras Mai benar-benar membuat Paman Cui merasa sangat kagum pada Mai. Kemudian Mai bergegas pergi ke apartemen tempat ia bekerja. Karena di hari itu Mai akan mengundurkan diri. Kepergian Mai membuat rekan kerjanya merasa begitu kehilangan. Lalu tanpa sengaja Mai bertemu dengan Yao. Namun pertemuan itu tidak membuat mereka banyak mengobrol. Setelah itu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari Paman Cui jika Hotel Xing An Li dituduh menggunakan bahan makanan berbahaya sampai membuat salah satu pelanggan mengalami keracunan. Hal tersebut pun segera tersebar di media sosial yang akhirnya menjadi masalah besar bagi Hotel Xing An Li. Sesampainya Mai di hotel, ia mendapati para tamu yang sudah ingin pergi dan meminta ganti rugi pada pihak hotel. Hal itu membuat Paman Cui menjadi panik. Akhirnya Mai mencoba menenangkan semua orang yang ada di sana. Beruntung usaha Mai berhasil, walaupun ia masih harus memikirkan cara agar masalah yang menimpa Hotel Xing An Li bisa teratasi. Lalu Mai berkumpul bersama semua staf hotel. Kali ini mereka mendapatkan kabar baik jika hasil tes pengecekan makanan yang dibuat oleh koki hotel tidak berbahaya sama sekali. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Tak berhenti di sana, orang yang menyebarkan fitnah tentang Hotel Xing An Li masih tetap berani tampil di sosial media dengan mempertahankan ocehan buruknya perihal hotel tersebut. Akhirnya, Mai mulai curiga jika ada seseorang yang sengaja menciptakan masalah itu. Alhasil, Mai dan Paman Cui mulai mencoba menyelidiki hal tersebut. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai. Namun, Mai malah berpikir jika semua itu adalah ulah Yao. Padahal Yao tidak mungkin berbuat hal seperti itu.
Akhirnya setelah Yao mencoba meyakinkan Mai, Mai pun bersedia menerima bantuan Yao dan mereka langsung memulai penyelidikan bersama. Kemudian tanpa sengaja Mai menumpahkan air ke pakaian Yao. Ia juga segera membantu membersihkan noda tersebut dan mengharuskan Yao untuk mengganti pakaiannya dengan seragam staf hotel. Lalu Mai menemani Yao makan malam. Melihat Yao yang begitu nikmat menyantap makanan membuat Mai mengingat kembali pesan yang pernah nenek katakan padanya. Yao juga menerima telepon dari seseorang bahwa mereka sudah mendapatkan kontak pria yang menyebarkan fitnah tentang Hotel Sing Anli. Hal tersebut langsung membuat Mai menghubungi pria itu. Beruntung pria tersebut bersedia bertemu dengannya karena Mai yang mengatakan bahwa ia ingin memberikan ganti rugi. Keesokan harinya tibalah waktu untuk Mai bertemu dengan pria itu. Namun Mai sudah menyusun strategi dengan menugaskan Cheng Zhao untuk memantau gerak-gerik pria tersebut. Lalu Mai dan Mao pun tiba di restoran itu. Tetapi hanya Mai lah yang menghampiri pria tersebut. Pertemuan itu akhirnya berhasil membuat Mai mengungkap kebohongan dan kejahatan pria itu. Cheng Zhao dan Mao juga ikut membantu Mai. Alhasil pria tersebut langsung membuat video klarifikasi permintaan maafnya dan masalah Hotel Sing Anli berhasil teratasi dengan baik. Mai juga tidak lupa membagi kebahagiaan itu bersama semua karyawan hotel. Bahkan kepala koki dan paman Cui sangat memuji tindakan yang Mai lakukan. Tak hanya mereka, Yao juga merasakan kebahagiaan tersebut karena melihat keberhasilan yang Mai lakukan. Kemudian Mai pergi menghampiri Yao, tetapi ia harus menunggu beberapa waktu sebab Yao sedang berada di ruangan Buzang. Ternyata Yao mulai berubah dari Yao yang sebelumnya sebab ia sudah sangat ingin melindungi Sing Anli dan juga Mai. Setelah perbincangan Yao dan Buzang selesai, Mai langsung mengajak Yao untuk ngopi bersama. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal. Yao juga sudah tidak menutupi apapun karena ia memberitahu Mai tentang perjanjiannya bersama Buzang. Beruntung Mai bisa memahami hal tersebut. Lalu tiba-tiba saja Yao mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Mai. 那如果喜欢一个人，也要当面表达吗？我喜欢你。 Tapi bohong. Ungkapan itu benar-benar membuat Mai menjadi salah tingkah. Namun Yao malah mengatakan jika ia hanya bercanda. 开玩笑的，这么认真。 Lalu selama di perjalanan, Mai masih terus mengingat momen tersebut sampai membuatnya kembali salah tingkah. Alhasil, Mai memutuskan untuk menemui Mao. Saat itu, Mai menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi kepada Mao. Awalnya, Mao masih khawatir jika Yao memiliki maksud dan tujuan yang lain. Tetapi, lama-kelamaan Mao pun merestui jika Mai dan Yao menjadi sepasang kekasih. Saat itu di hadapan semua karyawan, Mai mulai benar-benar mengambil alih Sing Anli sesuai dengan wasiat yang diberikan nenek. Namun salah seorang karyawan sempat meragukan Mai karena kedatangan Mai membuat hotel langsung mendapatkan masalah. Akhirnya Mai mencoba meyakinkan mereka semua jika Mai akan perlahan-lahan mengembangkan hotel. Mai juga akan memberikan bonus dan dividen pada semua karyawan yang bekerja dengan baik. Tak hanya itu, Mai pun menyemangati mereka dengan hati yang tulus. Sikap Mai benar-benar membuat semua karyawan kagum. Ayah Mai yang melihat sikap putrinya juga semakin merasa bangga. Lalu Mai dan ayahnya pergi ke restoran hotel. Di sana mereka mengobrolkan beberapa hal. Ayah Mai juga memberikan masakan ibunya. Hal tersebut mulai membuat hati Mai terbuka dan ia akan mengunjungi ibunya dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yao sedang didesak oleh atasannya untuk segera mendapatkan Sing Anli sebab hotel tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Beruntung Yao bersikap sangat dewasa dengan tidak melakukan hal jahat sama sekali. Hanya saja Yao berencana ingin pindah ke rumah mewah yang diberikan nenek pada dirinya. Di malam hari, Mai mendapatkan sebuah paket.
Tak disangka paket tersebut berisi sebuah tumbuhan dan selembar surat yang berisikan ucapan selamat untuk Mai. Hal itu pun membuat Mai terlihat sangat bahagia. Sementara itu, Yao mengingat kembali tentang kenyataan bahwa Xing Anli tidak diwariskan untuk dirinya dan nenek yang pernah mengatakan jika ia sudah merasakan rasa kekeluargaan bersama Yao. Hal tersebut membuat Yao menghapus semua rancangannya selama ini tentang akuisisi Hotel Xing Anli. Keesokan harinya, Ibu Mai mengajak rekannya melihat rumah mewah nenek. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana. Tetapi Mai belum berencana untuk tinggal kembali bersama keluarganya. Bahkan kedatangan Mai hanya untuk membicarakan perihal sewa rumah, sebab rumah mewah itu adalah milik Yao, yang artinya mereka harus segera keluar dari rumah itu. Namun Ibu Mai tetap terlihat enggan meninggalkan rumah tersebut. Tak berselang lama, ayah Mai dan Yao pun ada di sana. Kali ini Yao akan menempati rumah itu bersama keluarga Mai. Awalnya Mai terus saja memaksa keluarganya untuk keluar dari rumah Yao, tetapi Yao tetap mencoba mempertahankan mereka. Yao juga tidak masalah jika harus menempati sisa kamar yang ada. Namun lagi-lagi Mai dan ibunya terus saja bertengkar. Alhasil Yao bergegas mengajak Mai pergi dari rumah itu. Lalu selama di perjalanan mereka saling mengobrol satu sama lain. Sampai akhirnya mereka pun berpisah karena Mai yang harus kembali ke hotel. Di hari berikutnya orang tua Mai terbangun sebab suara berisik di lantai bawah rumah. Awalnya Ibu Mai mengira jika suara itu berasal dari pencuri. Tak disangka ternyata Yao sedang menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua Mai. Namun Ibu Mai malah tidak memperbolehkan ayah Mai memakan sarapan tersebut, sebab Ibu Mai merasa sedikit curiga dengan sikap Yao. Di sisi lain, Mai diberitahu oleh Paman Cui jika hotel sedang mengalami penurunan pendapatan. Hal itu langsung membuat Mai mencoba mencari jalan keluar. Dan ide yang dimiliki Mai adalah dengan menerima acara bisnis berskala besar agar pendapatan hotel kembali normal. Mai juga menugaskan Paman Cui untuk melakukan pelatihan pada karyawan hotel. Sementara Mai terus berusaha mencari klien dari Sherry. Pada scene yang berbeda, Dong mulai merasa aneh dengan perubahan sikap Yao. Sebab tiba-tiba saja Yao ingin cepat pulang ke rumah untuk makan malam. Lalu sesampainya di rumah, Yao langsung makan bersama orang tua Mai. Yao terlihat tidak selera dengan makanan yang dimasak oleh Ibu Mai. Tetapi mau tidak mau, Yao tetap memakan makanan tersebut. Bahkan Yao juga membantu mencuci piring. Keesokan harinya, Mai sedang menemui Bu Zeng. Kali ini Mai berusaha membuat mereka bekerja sama. Mai juga berharap jika Bu Zeng mau membaca proposalnya. Tak disangka di tengah obrolan mereka, Yao pun ada di sana. Kedatangannya membuat Mai bergegas pergi agar Yao dan Bu Zeng memiliki waktu untuk mengobrol. Ternyata kedatangan Yao adalah untuk membicarakan kerjasama dengan Bu Zeng. Dan Bu Zeng memilih untuk bekerja sama dengan Yao, perwakilan Hotel Botticelli. Kemudian Yao pergi ke Hotel Xing Anli untuk bertemu dengan Mai. Ia juga memesan banyak sekali makanan. Ternyata Yao ingin meminta maaf karena sudah mengambil klien Mai. Beruntung Mai tidak marah sama sekali. Akhirnya mereka makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal. Kali ini Yao memberikan ide agar Mai berani mencoba mengadakan pernikahan bergaya Shanghai, sebab tidak ada hotel yang memiliki ide tersebut. Saat itu Mai kembali menemui Bu Zeng. Namun Mai bertujuan untuk membuat Bu Zeng bersedia mengadakan acara pesta pernikahan di Xing Anli. Tetapi Mai masih belum mendapatkan jawaban sebab Bu Zeng harus bergegas pergi. Keesokan harinya, Bu Zeng mulai melihat kondisi Hotel Xing Anli. Mai dan Paman Cui juga ikut menemui Bu Zeng. Mai pun memperkenalkan Mao pada Bu Zeng sebab Mao sudah membawa rancangan perhiasan yang bagus untuk digunakan Bu Zeng pada hari pernikahannya. Tak disangka, Bu Zeng benar-benar bersedia mengadakan pernikahan di hotel tersebut. Hal itu pun membuat Mai dan Mao merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Bu Zeng. Ia juga terlihat begitu cantik.
Lalu ketika semua orang sudah menuju halaman hotel, tiba-tiba saja Yao ada di sana menghampiri Mai untuk mengucapkan terima kasih. Yao pun memberikan semangat pada Mai. Sampai tanpa sengaja, di saat Yao sedang berbicara dalam jarak yang cukup dekat dengan Mai, mereka malah langsung difoto oleh seseorang. Tak disangka hasil foto itu terlihat begitu bagus, sampai membuat mereka menjadi sedikit salah tingkah. Lalu Mai mengajak Yao untuk makan semangka bersama. Kali ini hubungan mereka sudah terlihat sangat membaik. Keesokan harinya, Mai rapat bersama karyawan untuk memperlihatkan rasa bahagia mereka atas kesuksesan acara pernikahan Bu Zeng. Mai juga berencana untuk mengedepankan bisnis resepsi pernikahan di Hotel Xing An Li. Namun tiba-tiba saja ada beberapa karyawan Mai yang malah ingin mengundurkan diri. Keputusan mereka tidak membuat Mai bersikeras untuk mempertahankan mereka, sebab Mai percaya jika ia dan rekan yang lain akan tetap bisa mengembangkan Hotel Xing An Li dengan baik. Lalu setelah rapat itu selesai, Mai dan Paman Cuy mengobrol di ruangan Mai. Ternyata Mai mengetahui tujuan karyawan yang mengundurkan diri tersebut, karena mereka hanya ingin memastikan janji Mai perihal kenaikan gaji. Tetapi kondisi pendapatan hotel belum stabil. Akhirnya, Mai memutuskan untuk menggunakan uang yang ia miliki terlebih dahulu. Walaupun uang tersebut ingin Mai gunakan untuk membeli rumah orang tuanya. Keputusan Mai benar-benar tidak disetujui oleh Paman Cuy. Akhirnya Paman Cuy memutuskan untuk menghubungi Yao dan memberitahukan masalah yang sedang terjadi. Sementara itu, Mai dengan berat hati harus meminta bantuan Cheng Zhao untuk memberitahu orang tua mereka perihal pembelian rumah yang terpaksa diundur terlebih dahulu sebab hotel sedang mengalami sedikit masalah. Tak disangka keputusan Mai membuat ibunya merasa sangat kecewa karena Cheng Zhao tidak bisa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Padahal mereka hanya tidak ingin membuat ayah dan ibu menjadi terbeban pikiran jika mengetahui alasan yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saja Yao ada di sana untuk mengajak mereka kembali ke rumahnya. Di malam hari, Mai ingin menemui ibunya, namun ia masih merasa ragu. Bahkan Mai dibuat terkejut karena keberadaan Yao. Saat itu, Mai sangat berterima kasih atas bantuan Yao, walaupun Mai merasa tidak enak hati selalu merepotkan Yao. Tetapi Yao dengan senang hati membantu Mai dan keluarganya. Yao juga mengajak Mai untuk menemaninya memancing di esok hari, sebagai tanda terima kasih Mai pada dirinya. Keesokan harinya, Yao sudah siap untuk menjemput Mai pergi memancing bersama. Namun tiba-tiba saja ayah dan adik Mai juga ingin pergi memancing. Akhirnya mau tidak mau mereka terpaksa pergi bersama. Selama di perjalanan, Yao terlihat tidak semangat sama sekali. Tetapi ayah Mai terus saja asyik mengajak Yao mengobrol. Setelah beberapa waktu mereka pun sampai di lokasi memancing. Kali ini Yao berusaha mencari alasan agar bisa menghabiskan waktu berdua bersama Mai. Namun usaha Yao terus saja gagal. Sampai akhirnya Mai sendiri yang turun tangan membuat ayah dan adiknya pergi meninggalkan mereka berdua. Beruntung usaha Mai pun berhasil. 现在就生活啊，你饿了？饿了，我觉得你真的得去了。对，我得去了，反正就走。 Kesempatan itu langsung membuat Yao mendekati Mai. Yao juga terus ingin memperlihatkan kehebatannya dalam memancing. Tetapi malah Mai lah yang mendapatkan ikan. Alhasil Yao langsung membantunya, walaupun ikan tersebut harus tersangkut di atas pohon. Kemudian ikan panggang buatan ayah Mai pun sudah siap untuk disantap. Mereka juga mengobrol bersama dan ayah Mai terus saja memuji istrinya sebab ibu Mai sangat berjasa di rumah tangga mereka. Ia tidak kenal lelah mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Maka dari itu ayah Mai mengingatkan kedua anaknya untuk meluangkan sedikit waktu bertemu dengan ibu mereka. Keesokan harinya, Ibu Mai membangunkan Yao dengan terus berteriak, sebab ia takut jika sampai terjadi sesuatu pada Yao. Apalagi Yao tidak memberikan respon apapun. Kali ini Ibu Mai memaksa Yao untuk sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka bersama-sama pergi menemui Mai.
Selama di perjalanan, Ibu Mai mengajarkan banyak hal pada Yao agar Yao bisa merubah beberapa sikapnya yang kurang sopan. Sikap Ibu Mai sudah terlihat seperti ia adalah ibu Yao. Di sisi lain, ternyata Mai juga ingin menemui ibunya, tetapi ada seorang pria tua yang sedang mabuk mencoba mengganggu Mai. Tak berselang lama, pria itu langsung diberikan pelajaran oleh Ibu Mai. Karena ia tidak rela ada yang ingin menindas putrinya. Bahkan tindakan Ibu Mai sampai membawakannya ke pihak kepolisian. Saat itu, Mai benar-benar merasakan betapa besar rasa sayang ibu pada dirinya. Sampai Ibu Mai rela melakukan apapun demi dirinya. Mai pun langsung memeluk dan berusaha menenangkan ibunya. Tak hanya mereka, Yao juga ada di sana. Dan lagi-lagi Yao berhasil menyelesaikan masalah itu dengan baik. Di malam hari, Mai pun sudah kembali ke rumah. Ia juga terus merawat tangan ibunya yang terluka. Akhirnya, hubungan mereka kembali membaik seperti sebelumnya. Lalu, Mai pergi melihat kamar yang sudah disiapkan ibunya. Namun ketika Mai sedang merebahkan diri di kasur, tiba-tiba saja Yao mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Yao ingin merayakan kembalinya Mai ke rumah tersebut. Dan mereka memilih untuk duduk serta mengobrol bersama sembari menikmati keindahan malam. Bahkan, Yao mengatakan jika mereka tidak bisa berpisah, sebab mereka yang saling berhutang budi satu sama lain. Tetapi kebersamaan mereka harus berakhir karena pihak kepolisian menghubungi Yao yang membuatnya harus bergegas pergi. Saat itu, Yao membantu mengurus masalah Ziyu di kantor polisi. Hubungan mereka pun terlihat begitu akrab. Awalnya, Ziyu ingin tinggal di rumah Yao. Namun, Yao tidak mengizinkan hal tersebut. Akhirnya, Ziyu pulang ke rumah ibunya. Dan ternyata Ziyu adalah anak dari Bu Zhang. Sementara itu, Yao juga kembali ke rumah. Kali ini, ia mendapati sebuah lampu yang meneranginya melewati anak tangga. Hal tersebut langsung membuat Yao mengetahui jika Mai lah yang melakukan semua itu. Alhasil, Yao membawa lampu tersebut ke kamarnya. Yao juga memposting lampu itu di sosial media. Mai yang melihat postingan tersebut langsung ikut memberikan komentar. Dan balasan Yao membuatnya mengetahui bahwa Yao baru saja membantu adik perempuannya. Keesokan harinya, Mai terus saja sibuk mengurus pekerjaannya, sampai ia tidak fokus menyantap sarapan yang sudah disediakan ibunya. Hal itu pun membuat Ibu Mai terlihat sedih. Akhirnya, Mai langsung mengajak ibunya mengobrol. Ibu Mai juga mulai kembali memperkenalkan beberapa pria pada Mai. Di malam hari, Yao melihat ayah Mai yang sedang mengurus tanaman di taman rumah mereka. Momen itu membuat mereka saling mengobrol. Yao pun memberanikan diri meminta saran dari ayah Mai tentang cara meluluhkan hati wanita. Permintaan tersebut langsung membuat ayah Mai mengajari Yao agar selalu berperilaku baik kepada wanita, sebab perlakuan itu akan membuat pria mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Di hari berikutnya, Ibu Mai membawa keluarga kakaknya untuk menikmati fasilitas Hotel Sing Anli. Tetapi Ibu Mai tidak bisa mendapatkan fasilitas secara gratis, walaupun hotel itu sudah menjadi milik anaknya. Alhasil, Paman Cuy mencoba membicarakan hal tersebut pada Mai. Mai yang baru mengetahui kedatangan mereka membuatnya harus mengeluarkan biaya pribadi agar kerabat mereka bisa menikmati liburan itu dengan tenang. Di sisi lain, Ziyu kembali menemui Yao di ruang kerjanya. Kali ini, Ziyu terus saja mendekati Yao. Akhirnya, Yao mengajak Ziyu ke salah satu kedai mie. Di sana, Ziyu dengan berani mengatakan jika ia ingin menjadi pacar Yao. Karena hanya Yao lah yang bersikap baik kepada dirinya. Namun, Yao dengan santai memberikan jawaban bahwa mereka hanya akan memiliki hubungan sebagai kakak dan adik. Tak disangka jawaban itu malah membuat Ziyu semakin ingin berusaha mendekati Yao. Tetapi Yao tidak terlalu memperdulikan tingkah laku Ziyu. Sementara itu, Mai dan keluarganya sedang sibuk memesan makanan. Cheng Zhao dan ayah Mai juga ada di sana bersama mereka.
Namun tiba-tiba saja Paman Zi mengungkap kejahatan Cheng Zhou yang pernah mencuri di masa lalu. Hal tersebut membuat Cheng Zhou merasa tidak nyaman dan memilih untuk pergi dari sana. Kepergian Cheng Zhou membuat Mai segera menyusulnya. Tak disangka ternyata di masa kecil Cheng Zhou, ia sangat sering ditindas dan difitnah. Beruntung, Cheng Zhou tidak ingin membalaskan dendam itu. Kemudian setelah Mai pergi, ada seorang laki-laki yang mencarinya. Ternyata laki-laki itu adalah Fang, teman masa kecil Mai. Tak disangka, Fang dengan penuh keberanian mengajak Hotel Xing An Li bekerja sama dengan perusahaannya. Pertemuan tersebut membuat anggota keluarga Mai terus membujuk Mai dan Fang agar segera menikah. Beruntung mereka memberikan penolakan yang begitu baik. Pada scene yang berbeda, Ziyu terus berusaha mencari rumah Yao. Sampai tanpa sengaja, ia bertemu dengan Ibu Mai untuk menanyakan hal itu. Namun Ziyu malah mengaku sebagai pacar Yao. Akhirnya Ibu Mai segera menghubungi Yao untuk memberitahukan keberadaan Ziyu. Sementara itu, Ziyu malah menikmati hidangan makanan yang diberikan Ibu Mai. Ia juga memuji kecantikan Mai dari album foto yang ia lihat. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana untuk menjemput Ziyu. Kali ini Yao menegaskan jika Ziyu bukanlah pacarnya. Tetapi karena Ziyu yang sangat percaya diri mengakui dirinya sebagai pacar Yao, membuat Ibu Mai tetap mempercayai hal tersebut. Yao juga segera mengusir Ziyu dari rumahnya. Di malam hari, Mai baru saja pulang ke rumah dan ia diberitahu oleh ibunya tentang pacar Yao. Hal itu pun membuat Mai menjadi sedikit terkejut. Saat itu, Mai menghubungi Mao untuk meminta pendapatnya tentang kebimbangan hati Mai perihal hubungan Yao dan Ziyu. Sebab yang Mai ketahui, Ziyu hanyalah adik angkat Yao. Sikap Mai tersebut membuat Mao mengingatkannya agar tidak cepat terlena akan cinta. Keesokan harinya, Ibu Mai beserta kerabatnya sedang mengobrol dengan begitu seru di lobi hotel. Namun tanpa sengaja, anak dari keponakan Ibu Mai mengotori pakaian salah satu tamu yang ada di sana. Hal itu pun membuat sedikit keributan. Tetapi kerabat Ibu Mai malah tidak mau membiarkan anak tersebut meminta maaf dan malah semakin memperkeruh keadaan. Akhirnya, Mai mencoba menyelesaikan masalah itu dengan tidak membela kerabatnya sama sekali. Tetapi, Mai rela mengganti rugi kejadian tersebut menggunakan biaya pribadinya. Dan kebaikan hati Mai malah disalahkan oleh Paman Zi, sebab mereka merasa Mai tidak membela kerabatnya sama sekali. Tetapi, Mai tidak memperdulikan hal itu, karena apa yang Mai lakukan adalah hal yang benar. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana, dan kedatangannya membantu meredakan keributan tersebut. Lalu, Fang dan Mai mulai membicarakan kerjasama mereka. Namun, kebersamaan itu malah dipotret oleh Ziyu. Ia juga mengirimkan foto tersebut pada Dong. Dan ketika Dong memperlihatkan hal itu pada Yao, Yao langsung bergegas pergi menemui Ziyu. Sesampainya di hotel, Yao segera mencegah Ziyu membuat onar. Namun tiba-tiba saja Ziyu malah ingin melamar kerja di hotel tersebut agar ia bisa mengetahui keunggulan yang dimiliki Mai sampai bisa membuat Yao menyukai dirinya. Dan dengan penuh keberanian, Ziyu langsung masuk ke ruangan Mai untuk memberitahukan keinginannya bekerja di hotel itu. Padahal Mai sedang berdiskusi dengan Fang. Tak disangka niatan Ziyu pun diizinkan oleh Mai. Hanya saja Ziyu harus mengikuti beberapa prosedur rekrutmen karyawan Hotel Xing An Li. Walaupun Ziyu adalah anak dari Bu Zhang. Mengetahui hal itu membuat Ziyu langsung bersedia untuk melakukannya. Lalu ketika Ziyu dan Yao keluar dari ruangan Mai, Ziyu dengan tega mengejek Yao yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Karena Mai terlihat biasa saja saat Ziyu menggandeng tangan Yao. Di malam hari, Yao dan Mai berada di luar rumah untuk menikmati udara malam. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Lalu Mai mengajak Yao berjalan-jalan. Kali ini Mai membawa Yao menaiki bus malam. Namun seorang anak yang ada di sana malah menjadi penghalang Yao ingin mendekati Mai. Bahkan anak tersebut dengan berani menggoda Mai. Akhirnya Yao pun membujuk anak itu agar ia pergi dari sana. Beruntung usaha Yao berhasil dan membuat Yao duduk di samping Mai.
Saat itu, Yao dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Mai. 跟上次一样在开玩笑。这次是认真的，做我女朋友。 Tetapi Yao bingung harus bagaimana membuktikan keseriusannya tersebut. Alhasil, Mai lah yang lebih dulu mencium Yao. 清晰记吧。 Sebagai tanda jika ia sudah menerima perasaan Yao. Yao juga langsung membalas ciuman tersebut dengan begitu mesra. Dan malam itu menjadi momen yang sangat membahagiakan. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Mai meminta agar mereka menunda untuk memberitahukan hubungan mereka berdua pada orang tua Mai. Sebab Mai ingin mendapatkan momen yang baik. Hal itu langsung disetujui oleh Yao. Dan ketika mereka masuk ke rumah, Yao terlihat begitu manja pada Mai. Sampai ia tidak rela berpisah dengan Mai. Mai pun tidak berhenti salah tingkah di saat ia sudah berada di kamarnya. Hal yang sama juga terjadi pada Yao, sebab ia terus mengingat momen indah bersama Mai. Mereka pun masih saling mengirim pesan. Bahkan Yao menurunkan ponselnya menggunakan tali untuk meminta Mai keluar kamar. Ternyata Yao ingin mengajak Mai untuk berangkat kerja bersama. Beruntung ajakan Yao disetujui oleh Mai. Keesokan harinya, Yao benar-benar sedang dimabuk asmara sebab ia ingin terus bertemu dengan Mai dan ia mengajak Mai untuk makan siang bersama. Namun kesibukan Mai membuatnya tidak bisa menerima ajakan Yao. Sementara itu, Mai masih sibuk mengurus pekerjaannya. Tetapi tiba-tiba saja Yao ada di sana membawakan makanan. Yao juga mulai pintar menggombal sampai membuat Mai tidak tahan untuk menertawakan perubahan sikap Yao. Lalu Mai dihubungi oleh ibunya dan ekspresi wajah Mai memperlihatkan jika ada sesuatu yang sedang terjadi. Saat itu terjadi keributan di rumah Mai karena Cheng Zhou merasa jika ibunya lebih mementingkan kerabat mereka. Mai juga ada di sana untuk membela keluarganya. Hanya saja Cheng Zhou mulai berani memberontak sampai Cheng Zhou merasa bahwa ibunya tidak menginginkan dirinya. Ibu Mai juga baru mengetahui jika di saat Cheng Zhou kecil ia tidak diperlakukan dengan baik. Kali ini keributan pun semakin parah. Beruntung Yao muncul di waktu yang tepat. Dan kehadirannya membuat kerabat ibu Mai pergi dari rumah tersebut. Walaupun hubungan kekeluargaan mereka masih belum membaik. Kemudian Yao dan Mai juga pergi dari rumah itu. Sebab Mai masih belum bisa mengobrol dengan ibunya di saat suasana hati ibu Mai sedang tidak baik-baik saja. Yao yang memahami hal tersebut berusaha menenangkan Mai. Yao pun ingin membantu Mai untuk mengobrol dengan ibunya. Sementara Mai ia akan kembali ke hotel untuk melihat kondisi di sana. Di malam hari, Yao mendapati ibu Mai yang sedang tidak enak badan. Alhasil, Yao mulai memperlihatkan rasa pedulinya pada masalah yang sedang terjadi. Yao juga sangat memahami perasaan ibu Mai dan ia berhasil memberikan sedikit pengertian pada ibu Mai sampai membuat ibu Mai memuji kebaikan hati Yao. Di sisi lain, ketika Mai kembali ke hotel, ia malah mendapati ruangan kamar yang sangat berantakan. Akhirnya, Mai membantu 2 orang karyawan yang ada di sana untuk membereskan kamar tersebut. Sebab semua itu adalah ulah kerabatnya. Lalu pada saat jam pulang tiba, Mai sudah langsung mendapati Yao yang menjemput dirinya. Kebersamaan itu membuat Yao tidak bisa menahan diri karena ia dengan berani mencium Mai tepat di depan pintu utama hotel. Kemudian Yao mengajak Mai ke suatu tempat. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Mai selalu menyempatkan diri untuk pergi ke sana. Namun tak disangka di saat mereka ingin terapi merendam kaki di kolam ikan, Yao malah ketakutan. Hal itu membuat Mai langsung menertawai Yao. Mai juga memaksa Yao untuk merendamkan kakinya. Dan mereka menikmati suasana tersebut dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Mai sedang membicarakan kerjasamanya bersama Fang. Lalu tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang gadis kecil penjual bunga. Kali ini gadis kecil itu mengira jika Mai adalah kekasih Fang. Beruntung Yao datang di waktu yang tepat. Ia juga membeli bunga anak tersebut. Yao juga dengan berani memperkenalkan dirinya pada Fang bahwa ia adalah kekasih hati Mai. Pengakuan itu pun membuat Mai dan Yao merasa begitu bahagia.
Mai juga menyadari jika Yao sedang cemburu pada Fang. Di malam hari mereka pergi menemui Mao dan Cheng Zhao. Saat itu Mai dengan berani mengakui hubungannya bersama Yao. Mao dan Cheng Zhao juga sudah tidak bisa lagi menutupi hubungan mereka. Beruntung Mai merestui hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya, Ziyu kembali menemui Mai dengan membawa proposal lamaran kerjanya. Kali ini, Ziyu benar-benar ingin bekerja di Hotel Sing Anli agar ibunya bisa melihat kemampuan yang ia miliki. Melihat proposal yang dibuat Ziyu dan mendengar semua yang ia katakan membuat Mai menerima Ziyu menjadi karyawan baru di hotel mereka. Saat itu, Mai sedang rapat bersama semua karyawannya. Namun ada salah satu karyawan Mai yang sedikit bersikap tidak baik pada dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat ibu Mai langsung mengajak Mai untuk memakan bekal makanan yang ia bawa agar suasana di sana tidak begitu menegangkan. Tak disangka tindakan ibu Mai malah membuat keadaan semakin kacau. Akhirnya Mai kembali berdebat dengan ibunya. Sampai tanpa disadari, Mai sudah melukai perasaan ibunya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Karena Mai merasa ibunya sudah memberikan perhatian yang terlalu berlebihan, sampai membuatnya tidak nyaman. Padahal Cheng Zhao yang lebih membutuhkan perhatian itu. Alhasil ibu Mai langsung merasa jika Mai sudah tidak menginginkannya lagi. Padahal ibu Mai hanya peduli pada anak perempuannya. Perdebatan tersebut pun dilihat jelas oleh Ziyu, tetapi Ziyu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah ibu Mai pergi, Mai langsung merasa bersalah. Namun rasa gengsi yang ada pada Mai membuatnya tidak mau menemui ibunya. Maka dari itu, Mai segera menghubungi Yao untuk meminta bantuannya. Sementara itu, ketika ibu Mai pulang ke rumah, Ziyu menghampirinya. Kali ini Ziyu berusaha menghibur dan menenangkan ibu Mai. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Kedatangannya juga untuk melakukan hal yang sama seperti Ziyu. Hanya saja Yao berharap agar ibu Mai bisa memaklumi Mai, sebab beban pekerjaan yang harus Mai tanggung sangatlah berat. Melihat sikap Yao membuat Ziyu penasaran ada hubungan apa di antara Yao dan Mai. Akhirnya, Yao mengatakan hal yang sebenarnya. Jika ia dan Mai sudah menjadi sepasang kekasih, maka dari itu ia akan melakukan semua hal untuk Mai. Yao juga meminta agar Ziyu menjaga sikap dan perilakunya dengan Mai serta keluarganya. Mendengar kabar tersebut membuat Ziyu ikut bahagia, sebab ia mengetahui bahwa Mai dan keluarganya adalah orang baik. Ziyu juga berharap agar Yao mendapatkan kebahagiaannya. Kemudian Yao pergi untuk menjemput Mai. Saat itu Mai sudah mengubur rasa gengsinya karena ia ingin pulang untuk mengobrol secara baik-baik dengan ibunya. Sesampainya di rumah, ayah Mai langsung mempertanyakan tentang kebersamaan mereka. Hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah dan berusaha membuat alasan yang masuk akal. Lalu Mai mencoba mengobrol dengan ibunya. Kali ini Mai mengungkapkan semua hal yang ada di hatinya. Ternyata Mai hanya merasa bingung sebab ia tidak menjadi anak seperti apa yang diinginkan ibunya. Mai juga masih merasakan sakitnya tamparan yang pernah ibu berikan pada dirinya. Hal itulah yang membuat Mai enggan pulang ke rumah dan mengobrol dari hati ke hati bersama ibunya sendiri. Mengetahui semua itu membuat ibu Mai langsung menangis sebab ia juga tidak melupakan hal buruk tersebut. Apalagi rasa sakit yang ia rasakan karena perbuatannya sendiri, sampai membuatnya memiliki rasa takut yang begitu besar jika Mai benar-benar tidak ingin lagi pulang ke rumah. Ibu Mai juga meminta maaf atas perbuatan itu. Tak berhenti di sana, Mai pun terus menangis sembari mengatakan bahwa ia ingin sukses dalam mengelola Hotel Sing Anli agar tidak ada lagi yang meremehkan keluarganya dan keluarganya bisa memiliki hidup yang lebih baik. Kebaikan hati Mai membuat ibunya mengungkapkan hal yang sangat menyentuh hati. Ternyata semua perlakuannya pada Mai selama ini hanya karena ia tidak ingin Mai merasakan apa yang ia rasakan di kehidupan masa lalunya. Maka dari itu, ibu Mai selalu mengupayakan hal yang terbaik untuk Mai, sebab mereka sama-sama seorang wanita.
Mendengar hal tersebut membuat Mai langsung memeluk ibunya, sembari mengungkapkan jika ia sangat mencintai ibunya. Mai juga berharap agar ibu bisa memberikan kepercayaan pada dirinya. Beruntung ibu Mai mulai memahami hal itu dan ia percaya jika Mai akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Setelah itu saat Mai berada di kamar, tiba-tiba saja Yao turun dari tangga balkon untuk bertemu dengan dirinya. Kali ini Yao mempertanyakan hadiah yang cocok untuk Cheng Zhao sebab Cheng Zhao akan berulang tahun. Lalu ketika Yao sudah mendapatkan jawaban, ia malah langsung ingin pergi meninggalkan Mai. Alhasil, Mai pun protes dan segera memeluk serta mencium Yao karena Yao sudah sangat baik pada dirinya. Di malam berikutnya, tibalah waktu hari ulang tahun Cheng Zhao. Namun Cheng Zhao tidak kunjung pulang ke rumah. Padahal kakak dan orang tuanya sudah menunggu di rumah. Akhirnya, Mai mencoba menghubungi Cheng Zhao. Tetapi ia hanya mendapatkan balasan pesan lokasi yang dikirimkan Cheng Zhao. Pesan tersebut langsung membuat Mai bergegas pergi menemui Cheng Zhao. Tak berselang lama, Mai pun berhasil menemukan Cheng Zhao. Saat itu, Mai mengucapkan selamat ulang tahun pada Cheng Zhao, sembari memberikan kue ulang tahun dan hadiah dari masing-masing anggota keluarga. Mai juga mengatakan jika ibu mereka sangat merindukan Cheng Zhao. Saat itu, Mai baru mengetahui masalah yang dialami Cheng Zhao. Ternyata Huai Min sudah mengadu domba hubungan Mao dan putranya. Hal tersebut membuat Mao memutuskan hubungannya dengan Cheng Zhao sebab ia tidak ingin membuang-buang waktu Cheng Zhao karena masalah yang menimpa dirinya. Maka dari itu, Cheng Zhao meminta bantuan Mai untuk mengadakan acara orang tua dan anak di Hotel Xing An Li agar Ding bisa menghabiskan waktu bersama Mao dan hubungan mereka akan kembali membaik. Mengetahui niatan Cheng Zhao langsung membuat Mai bersedia membantunya. Kemudian Mai pun pulang ke rumah. Kali ini ibu Mai masih menunggu kepulangannya bersama Cheng Zhao. Namun ternyata Cheng Zhao tetap tidak pulang ke rumah. Hal itu benar-benar membuat ibu Mai merasa sedih. Akhirnya Mai berusaha menjelaskan situasi yang terjadi pada ibu Mai jika Cheng Zhao tetap akan pulang ke rumah jika masalahnya sudah terselesaikan. Mai juga mencoba menyadarkan ibunya tentang bagaimana kesulitan yang sudah dirasakan Cheng Zhao selama ini. Kesulitan Cheng Zhao membuat ibu Mai merasa sangat bersalah karena ia merasa jika Cheng Zhao akan bisa melewati semua hal. Tetapi ternyata anak laki-laki juga masih tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kesedihan ibu Mai membuat Mai langsung berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Mai dan Yao makan bersama. Saat itu, Mai terlihat sangat bahagia karena akhirnya Mao dan Cheng Zhao sudah berbaikan. Mai juga memberitahu Yao perihal acara yang akan diadakan di Hotel Xing An Li. Dan ia langsung mengundang Yao untuk ikut berpartisipasi di acara tersebut. Di hari berikutnya, Mao menemui Mai di hotel. Kali ini Mao mulai membicarakan acara yang akan mereka adakan. Namun Mao merasa jika ia akan sangat merepotkan Mai. Tetapi Mai tidak merasa seperti itu sama sekali. Sebab Mai ingin meneruskan kerja keras nenek dengan menjadikan Hotel Xing An Li sebagai rumah dan tempat bersatunya rasa kekeluargaan. Lalu di malam hari, Mai terus memandangi Yao yang sedang merawat tumbuhan di taman rumah mereka. Mai juga langsung mengingat kembali kenangannya bersama Yao, sampai membuat Mai tidak berhenti tersenyum. Keesokan harinya, Yao terus memandangi hadiah yang akan ia berikan pada Mai. Namun Dong memberitahukan kabar buruk jika Busang mulai berbuat hal yang melewati batas. Tetapi Yao terlihat begitu santai mendengar kabar tersebut. Sementara itu, acara di Hotel Xing An Li sudah mulai dilakukan. Orang tua dan anak juga ada di sana untuk menikmati waktu dengan penuh kebahagiaan. Mai yang melihat kerja keras Ziyu langsung memberikan pujian untuk dirinya agar Ziyu semakin semangat dalam bekerja. Di sisi lain, Yao dan Dong sedang menemui Busang sebab Yao ingin meminta Busang mengembalikan kembali wewenangnya di hotel.
Tetapi Buzang tidak menuruti permintaan Yao. Sampai ketika mereka melakukan rapat daring bersama Ember, Buzang malah ingin menyerang Yao. Namun usaha Buzang gagal total karena Yao diam-diam melakukan sesuatu yang sangat menguntungkan perusahaan mereka. Hal itu pun membuat Ember merasa begitu puas pada Yao. Sementara Buzang malah semakin membenci Yao. Dan ketika mereka keluar dari ruang rapat, Yao kembali mengingatkan Buzang untuk tidak mengusik Hotel Sing Anli. Karena Yao sudah membalas budi Buzang dengan memberikan posisi wakil CEO. Dan Yao tidak akan membiarkan Buzang jika ia sampai berbuat hal yang tidak baik pada Hotel Sing Anli. Pada scene yang berbeda, semua anak-anak terlihat begitu bahagia menikmati acara yang sedang diadakan. Namun, Ding masih berpikir jika Mao tidak menyayanginya. Hal tersebut membuat Cheng Zhao berusaha memberikan penjelasan pada Ding. Sampai akhirnya, Ding bersedia untuk kembali menyayangi ibunya dan mengikuti permainan yang ada di acara tersebut. Lalu tiba-tiba saja di pertengahan acara, angin bertiup dengan cukup kencang. Menyadari hal itu membuat Mai segera mengecek kondisi rangka di belakang anak-anak yang sedang menari. Tak disangka rangka tersebut sudah hampir runtuh. Bahkan Mai harus menahan dengan tangannya sendiri. Beruntung Yao datang di waktu yang tepat untuk membantu Mai. Dan setelah keadaan kembali aman, Yao langsung meminta ciuman Mai sampai membuat bekas di pipi Yao. Tak hanya itu, Yao juga memberikan sebuah hadiah pada Mai. Hadiah itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Dan Yao segera membantu mengenakannya di leher Mai. Di malam hari, Mai marah besar atas tindakan Fang yang ceroboh memasang rangka kayu. Sebab hal itu bisa sangat membahayakan keselamatan anak-anak. Walaupun Fang melakukan hal tersebut karena saran dari salah satu karyawan Mai. Akhirnya, mau tidak mau, Mai harus memutus kerjasama mereka. Keesokan harinya, Mai kembali rapat bersama semua karyawan. Kali ini, Mai terpaksa memecat Liu Gang karena ia sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Tetapi, Liu Gang malah tidak menyadari hal tersebut dan terus menyalahkan Mai. Sikap tegas Mai membuat ia semakin tidak terima, sampai ia berusaha menghasut semua karyawan yang ada di sana. Bahkan Liu Gang juga bersikap tidak sopan dengan menyiram segelas air ke wajah Mai. Dalam kondisi seperti itu, Mai tetap bersikap tegas karena ia tidak ingin memiliki karyawan yang bertindak secara tidak jujur. Beruntung Ziyu merekam semua kejadian tersebut dan ia langsung mengirimkannya pada Yao. Melihat kondisi Mai membuat Yao segera menemuinya. Sementara itu, dengan perasaan yang begitu sedih, Mai memilih untuk menyendiri. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Mengetahui kondisi Mai yang sudah tidak enak badan, membuat Yao segera membawa Mai ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Mai langsung mendapatkan perawatan. Ternyata Mai sedih karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Padahal, Mai ingin menjadi pemimpin yang disukai semua orang seperti nenek. Mendengar semua itu membuat Yao terus berusaha menyemangati Mai. Tak disangka situasi tersebut masih bisa membuat mereka saling bersendah gurau. Keesokan harinya, Cheng Zhao pun pulang ke rumah. Kepulangan Cheng Zhao membuat ibunya merasa sangat bahagia dan terharu. Ibu Mai juga mulai bersikap lebih baik lagi pada Cheng Zhao dan memahami kesibukannya. Mai yang melihat kebersamaan mereka berdua merasa begitu tenang. Lalu, Ibu Mai juga menghampiri Mai ke kamarnya dengan membawa buah-buahan, sembari meminta Mai memilih hidangan makanan. Tak disangka setelah melewati banyak kesalahpahaman, mereka pun bisa kembali berhubungan baik. Yao juga menghubungi Mai untuk melepaskan kerinduannya. Bahkan Mai juga sempat menyapa Dong lewat panggilan video tersebut. Di malam hari, tiba-tiba saja ada pria tua yang memaksa masuk ke rumah Yao. Dan ia mengaku bahwa dirinya adalah ayah Yao. Awalnya Ibu Mai berusaha menghalangi pria tersebut. Bahkan mereka berdua juga sempat saling berdebat. Namun ayah Yao tetap memaksa masuk. Mai yang mengetahui kedatangan ayah Yao langsung percaya jika pria itu memanglah ayah Yao.
Tetapi ayah Yao bersikap sedikit tidak sopan di rumah tersebut. Tak berselang lama, Yao pun ada di sana. Melihat keberadaan ayahnya membuat Yao segera membawa ayahnya pergi dari sana. Walaupun situasi itu terlihat sangat tidak baik, sampai membuat keluarga Mai tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian selama di perjalanan, ayah Yao terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Yao. Tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali, karena Yao malah ingin mengembalikan ayahnya ke negara Swiss. Hal tersebut pun membuat ayah Yao nekat turun dari mobil ketika mereka berhenti di lampu merah. Sikap ayah Yao membuatnya kembali mengingat kenangan buruk di masa lalu, yang disebabkan oleh sikap buruk ayahnya sendiri. Di hari berikutnya, Mai mendapatkan dukungan penuh dari salah satu karyawannya. Dukungan tersebut membuat Mai kembali bersemangat. Namun tiba-tiba saja Mai malah mendapatkan informasi tentang keberadaan ayah Yao di Hotel Sing Andi. Bahkan ayah Yao tidak terima karena hotel tersebut diberikan pada Mai. Situasi tersebut membuat Mai berusaha bersikap tenang, dan ia berbesar hati memberikan satu kamar khusus untuk ayah Yao tempati. Setelah itu, saat ayah Yao sedang bersantai, tiba-tiba saja Yao kembali menghampirinya. Kali ini Yao tetap ingin meminta ayahnya untuk meninggalkan Hotel Sing Andi. Bahkan Yao tidak menerima sama sekali etikat baik ayahnya, sebab Yao mengetahui kelicikan ayahnya sendiri. Yao juga tidak mau menganggap pria tua itu sebagai ayahnya. Perdebatan mereka pun didengar langsung oleh Mai. Namun kali ini ayah Yao bersikeras untuk tidak pergi dari sana. Akhirnya Mai berusaha menenangkan Yao. Kemudian Yao pun pulang ke rumah. Mai juga ada di sana dengan perasaan yang sangat khawatir. Sikap tersebut sempat membuat orang tua Mai bertanya-tanya mengapa Mai begitu memperdulikan masalah pribadi Yao. Saat itu, Mai berusaha menghibur Yao dengan tingkahnya yang sangat imut dan lucu. Beruntung, usaha Mai membuahkan hasil. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk mengobrol dengan Yao, sebab Mai ingin melewati semua masalah bersama dengan Yao. Bahkan Mai bersedia menghadapi ayah Yao, karena ia memiliki banyak pengalaman akan hal itu. Lalu tiba-tiba saja Ibu Mai mengetuk pintu kamar Yao. Beruntung Ibu Mai tidak mencurigai hubungan mereka. Hanya saja Ibu Mai terus mengingatkan Mai untuk tidak terlalu ikut campur masalah pribadi Yao. Saat itu, Mai sedang mengobrol dengan ayahnya sembari menikmati udara malam. Kali ini ayah Mai sangat bangga atas apa yang sudah Mai lakukan. Mereka juga membicarakan kepribadian Yao, karena sebenarnya Yao adalah sosok yang berhati lembut, lemah, dan sensitif. Walaupun kelihatannya Yao seperti laki-laki yang dingin, tetapi sayangnya Yao memiliki masa lalu yang buruk, sampai membuatnya memiliki rasa trauma. Tak hanya itu, ayah Mai juga mulai terlihat curiga dengan keakraban Mai dan Yao. Beruntung Mai berhasil membuat sebuah alasan yang dipercayai oleh ayahnya jika mereka tidak memiliki hubungan yang spesial. Lalu ayah Mai kembali mengingat jika ia pernah memberikan satu pot bunga pada Yao. Tak disangka Yao merawat bunga itu dengan baik. Hal tersebut membuat ayah Mai bisa memahami bahwa Yao sebenarnya ingin merasakan dicintai dan mencintai. Maka dari itu, ayah Mai berencana ingin mengajak Yao mengobrol untuk menghiburnya. Di sisi lain, Dong menemui ayah Yao di kamarnya. Saat itu tanpa sengaja, Dong malah mengatakan bahwa Yao dan Mai memiliki hubungan. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ayah Yao berpikir jika Mai sengaja mengambil semua yang Yao miliki, mulai dari rumah, Hotel Sing Andi, sampai hati dan perasaan Yao. Keesokan harinya, Yao dan ayah Mai sedang memancing bersama. Mereka juga mengobrolkan beberapa hal. Apalagi Yao memang memiliki masalah pada ayahnya. Namun Yao tidak bisa memaafkan kesalahan ayahnya, walaupun ayah Mai memberikan beberapa nasihat. Lalu ayah Mai mulai berani membahas hubungan Yao dan Mai. Hal tersebut membuat ayah Mai mengetahui jika Yao dan Mai sedang berpacaran. Beruntung ayah Mai tidak melarang hubungan mereka. Hanya saja ia berharap agar Yao tidak melukai perasaan Mai dan serius dalam menjalani hubungan tersebut.
Respon itu benar-benar membuat Yao merasa sangat senang dan ia berjanji akan selalu menyayangi Mai serta membuatnya bahagia. Kemudian mereka pun sampai di rumah bersamaan dengan Mai dan ibunya. Kali ini Yao memberikan kabar baik pada Mai jika ayahnya sudah merestui hubungan mereka. Namun mereka masih belum berani untuk memperlihatkan keromantisan sebab ibu Mai yang masih belum mengetahui hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya tanpa sengaja Mai bertemu dengan ayah Yao dan ia melihat ayah Yao yang memegang sejumlah uang. Hal tersebut membuat Mai ikut bahagia karena akhirnya hidup ayah Yao mulai membaik. Mai juga secara tidak langsung ingin membuat ayah Yao meninggalkan hotel itu. Tetapi ayah Yao sudah lebih dulu memperlihatkan ketidaksediaannya pergi dari sana. Akhirnya ayah Yao menemui ibu Mai di lapangan menari. Pertemuan tersebut membuat ibu Mai mengetahui bahwa ternyata Mai dan Yao sudah berpacaran. Alhasil ibu Mai bergegas pergi menemui Yao. Sesampainya di sana, ibu Mai malah melihat Yao sedang dipeluk oleh seorang wanita. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, ibu Mai langsung menghampiri Yao dan mereka mengobrol di ruangan tersebut. Kali ini ibu Mai ingin memastikan hubungan Yao dan Mai. Ia juga tidak menyangka jika kedua anak tersebut menyembunyikan hubungan mereka. Beruntung ibu Mai memahami hal itu. Ibu Mai pun ingin ikut melihat Yao bekerja agar ia bisa mengawasi apa yang Yao lakukan. Kemudian Yao dan Mai pulang ke rumah. Saat itu ibu Mai mengobrol dengan mereka berdua. Ibu Mai juga khawatir dengan ayah Yao. Namun Yao berusaha meyakinkan ibu Mai bahwa ayahnya tidak akan mengusik Mai. Yao pun berniat untuk menyerahkan semua harta kekayaannya pada Mai. Sebab pertemuannya dengan Mai membuat ia tersadar bahwa hubungan keluarga tidak bisa digantikan dengan apapun. Maka dari itu, Yao sangat bersyukur bisa memiliki Mai dan bertemu dengan keluarga Mai. Mendengar hal tersebut membuat ibu Mai merasa begitu terharu. Saat itu ibu Mai marah besar pada ayah Mai sebab suaminya sudah lebih dulu mengetahui hubungan Mai dan Yao. Akhirnya ayah Mai bergegas menyusul ibu Mai untuk membujuknya. Mai juga melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Kali ini Mai berusaha menjelaskan kebaikan hati Yao. Apalagi Mai selalu merasa bahagia ketika bersama Yao. Mengetahui semua itu membuat perasaan ibu Mai luluh dan ia sudah menyetujui hubungan mereka karena Mai tidak mungkin salah memilih pasangan hidupnya. Di malam hari, tiba-tiba saja Yao masuk ke kamar Mai dengan menutup seluruh tubuhnya dengan sebuah kain. Ternyata semua pakaian Yao sedang dicuci oleh ibu Mai. Mengetahui hal itu membuat Mai merasa jika Yao sudah benar-benar diterima untuk menjadi anggota keluarganya. Lalu ketika Yao ingin mendekati Mai, ibu Mai malah mengetuk pintu kamarnya. Hal itu membuat mereka menjadi sangat panik. Mai juga segera menyembunyikan Yao. Tetapi tak disangka, ternyata ibu Mai mengetahui keberadaan Yao di kamar itu. Namun ia tidak mempermasalahkannya. Dan ketika Mai membuka tirai persembunyian Yao, ia malah mendapati Yao yang sedang berpose dengan begitu imut. Ibu Mai juga hanya memberikan waktu yang begitu singkat untuk mereka berdua. Keesokan harinya, ayah Yao kembali menemui ibu Mai. Kali ini ayah Yao ingin belajar menjadi orang tua yang baik agar Yao mau menerimanya. Beruntung ibu Mai bersedia memberikan beberapa saran pada ayah Yao. Lalu ketika ayah Yao kembali ke hotel, ia bertemu dengan Mai. Pertemuan itu membuatnya meminta Mai menemaninya membeli pakaian baru. Namun Mai menolak ajakan tersebut karena Mai hanya bersedia membayar apa yang dibeli ayah Yao. Tak hanya itu, ayah Yao juga meminta kamar dengan tipe terbaru. Tetapi ia malah tidak bisa menggunakannya sebab kamar tersebut sangatlah canggih. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana. Kedatangannya membuat ayah Yao memberikan banyak sekali komentar. Tak disangka Mai benar-benar ahli dalam menghadapi sikap ayah Yao. Ia juga memberikan saran agar ayah Yao bisa memperlihatkan ketulusan hatinya pada Yao. Tetapi kurungan penjara yang begitu lama membuat ayah Yao tidak mengetahui perkembangan zaman dan ia hanya bisa menikmati hidup. Kalimat tersebut langsung membuat Mai memikirkan sesuatu.
Bahkan Mai sengaja membuat sebuah lokasi meminum anggur untuk tamu bisa menikmati hidup, dan ayah Yao akan menjadi pemandu tempat tersebut. Di sana Mai mencoba membuka hati dan pikiran ayah Yao agar ia semakin tulus untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Apalagi ada banyak kenangan Yao yang ada di tempat itu. Kemudian Yao pun ada di sana melihat apa yang dilakukan ayahnya. Saat itu Mai benar-benar melakukan kebaikan yang begitu besar. Kehadiran Mai juga membuat Yao dan ayahnya memiliki waktu untuk makan bersama. Kebersamaan itu membuat ayah Yao menunjukkan niat baiknya untuk berubah demi Yao dan menebus semua kesalahannya di masa lalu. Walaupun Yao masih terlihat sangat membenci ayahnya, namun Yao mulai luluh ketika melihat ayahnya menangis. Lalu karena ayah Yao yang sedang mabuk, akhirnya Yao terpaksa membawa ayahnya menggunakan sebuah troli. Hal tersebut pun langsung diabadikan oleh Mai. Setelah itu Yao pergi ke halaman belakang hotel. Di sana ia mengingat kembali kenangan indah bersama ayahnya. Tak berselang lama, Mai pun menghampiri Yao. Kali ini usaha Mai benar-benar membuahkan hasil, sebab semua saran dan nasihat yang ia berikan mampu membuat hati dan pikiran Yao untuk menerima ayahnya kembali. Yao juga akan mulai bersikap sopan pada ayahnya selama ia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Rasa bahagia itu langsung membuat Yao memeluk Mai dengan penuh kemesraan. Keesokan harinya, Mai dihubungi oleh Yao untuk memintanya makan malam di rumah karena Yao sedang berbelanja bersama orang tua Mai. Mengetahui hal itu membuat Mai sedikit terkejut, namun ia terlihat sangat bahagia. Yao juga merasakan hal yang sama, sebab ibu Mai mengajarkan banyak hal pada dirinya. Tetapi kondisi kesehatan ibu Mai sedang tidak baik. Hal tersebut langsung membuat Yao memintanya untuk memeriksakan kesehatan kelas atas, sebab Yao sudah membayar semua biayanya. Kebaikan hati Yao benar-benar membuat orang tua Mai merasa begitu bahagia. Saat itu Yao belajar memasak bersama ibu Mai. Tak disangka ternyata manfaat dari masakan tersebut adalah untuk menghasilkan ASI, dan di saat yang bersamaan Mai pun ada di sana. Kedatangan Mai langsung membuat mereka sedikit salah tingkah karena berusaha menyembunyikan manfaat masakan itu. Lalu Yao meminta untuk mengambil alih masakan dari ibu Mai. Ia juga kesusahan menjawab pertanyaan Mai perihal manfaat masakan tersebut. Akhirnya Yao mengatakan jika masakan itu bisa menghasilkan susu. Di sisi lain, ayah Yao sedang bertemu dengan asisten Buzang. Kali ini ayah Yao terlihat bekerja sama dengan mereka. Hanya saja ayah Yao memiliki ide cemerlang dengan merekam semua pembicaraan mereka. Lalu di malam harinya ayah Yao berniat ingin memberitahu Yao tentang niatan jahat Buzang. Ia juga mengingat semua dukungan Mai dan ibu Mai tentang niatan baiknya untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Keesokan harinya tiba-tiba saja arus listrik di Hotel Sing Anli mati total. Hal itu benar-benar membuat Mai dan karyawannya menjadi sangat panik, sebab dalam waktu dekat mereka akan mengadakan sebuah acara penyambutan para wisatawan. Melihat kondisi tersebut membuat ayah Yao memberanikan diri untuk mengakui perbuatannya. Kali ini ayah Yao memberitahu tentang niatan Buzang untuk merusak reputasi Hotel Sing Anli, dan awalnya ayah Yao tertarik untuk bekerja sama dengannya. Tetapi setelah beberapa waktu ayah Yao sadar jika perbuatannya tidak baik. Maka dari itu ayah Yao sudah merekam bukti pembicaraan asisten Buzang. Mengetahui semua itu membuat Mai sedikit terkejut. Namun Mai malah menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut dengan meminta ayah Yao menjadi pemandu para tamu untuk menikmati anggur sembari mendengar kisah Hotel Sing Anli, sembari mengulur waktu perbaikan listrik. Hal itu pun disetujui oleh ayah Yao karena Mai sangat mendukungnya. Kemudian ketika para tamu mulai berdatangan, Mai dan ayah Yao langsung menyambut mereka semua. Ayah Yao juga melakukan tugasnya dengan baik, sampai membuat Mai bangga melihat apa yang ayah Yao lakukan.
Lalu ketika masalah listrik selesai diatasi, Mai segera mengarahkan para tamu untuk pergi ke kamar mereka masing-masing. Mai juga memberikan pujian pada ayah Yao atas kerja keras yang ia lakukan. Setelah itu tiba-tiba saja Yao menemui ayahnya dengan amarah yang mengebu-ngebu, sebab ia berpikir jika ayahnya sudah membuat masalah pada Mai dan Hotel Sing Anli. Yao juga tidak mau mendengar penjelasan yang diberikan ayahnya. Sampai tanpa disadari, Yao malah mengatakan bahwa ia merasa sangat sial menjadi anak dari ayahnya. Perkataan itu benar-benar membuat perasaan ayah Yao begitu terluka. Tak berselang lama, Mai pun ada di sana. Kali ini Mai mencoba menjelaskan pada Yao jika ayah Yao tidak sepenuhnya salah, karena masalah Hotel Sing Anli juga bisa teratasi dengan baik sebab bantuan dari ayahnya. Tetapi Yao masih berpikir jika ayahnya tidak bisa benar-benar berubah. Kemudian Mai dengan berani menemui Buzang. Saat itu Mai membongkar semua kejahatan Buzang, walaupun Buzang hampir tidak mau mengakui perbuatannya. Tetapi Mai memiliki bukti-bukti yang kuat. Pihak kepolisian juga ada di sana untuk mengamankan Buzang, dan Yao memberitahu Buzang tentang bantuan yang dilakukan ayahnya untuk membongkar kejahatan Buzang. Lalu ketika Mai dan Yao sedang dalam perjalanan, Mai berusaha membuka hati dan pikiran Yao agar ia mau memberikan kesempatan untuk ayahnya. Apalagi perkataan Yao pada ayahnya sudah melewati batas, dan ayah Yao juga sangat membantu masalah yang terjadi pada Hotel Sing Anli. Bahkan kembalinya ayah Yao benar-benar memperlihatkan bahwa ia memang ingin berubah menjadi ayah yang baik untuk menebus kesalahannya selama ini dan memberikan Yao cinta yang sudah berkurang selama bertahun-tahun. Mendengar semua ucapan Mai membuat Yao perlahan-lahan mulai tersadar. Namun saat Mai dan Yao sampai di kamar ayah Yao, mereka malah mendapati ayah Yao yang tidak berada di kamar. Hal itu membuat Yao berusaha menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya tidak berani menjawab telepon dari Yao. Akhirnya Mai mencoba menghubungi ayah Yao. Beruntung ayah Yao mau menerima panggilan Mai. Kali ini mereka berdua berhasil membujuk ayah Yao untuk kembali ke hotel. Bahkan hubungan Yao dan ayahnya juga sudah membaik, dan Yao ingin meminta maaf secara langsung pada ayahnya. Namun tak disangka di perjalanan kembali ke hotel, ayah Yao mengalami kecelakaan, dan tragedi itu membuat ayah Yao kehilangan nyawanya. Hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat terpukul sampai ia tidak bisa berkata-kata. Mai yang melihat kondisi Yao menjadi begitu khawatir. Lalu Yao memutuskan untuk kembali ke kamar ayahnya. Di sana ia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya. Bahkan Yao benar-benar terlihat begitu sedih dan frustasi. Sementara Mai ia terus menemani Yao di depan pintu kamar ayah Yao. Sebab Mai ingin memberikan waktu pada Yao, tetapi Yao sudah kehilangan semangatnya. Apalagi ia baru mengetahui bahwa ternyata ayahnya sedang berusaha mencari sebuah pekerjaan. Sampai keesokan harinya orang tua Mai mendapati Mai yang tertidur di depan kamar ayah Yao. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan kondisi Yao. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke kamar untuk melihat keadaan Yao. Kali ini ibu Mai mencoba membujuk Yao. Ayah Mai juga melakukan hal yang sama. Namun Yao tidak memperdulikan mereka sama sekali. Maka dari itu Mai mencoba memberikan pelukannya pada Yao agar Yao bisa merasa sedikit tenang. Mai juga membujuk Yao untuk pulang ke rumah. Beruntung Yao mau menuruti ajakan Mai, dan ketika mereka sudah berada di rumah, keluarga Mai memperlakukan Yao dengan sangat baik. Mereka pun memberikan semua perhatian untuk Yao. Bahkan Mai dan ibunya juga membuat semangkuk mie untuk merayakan ulang tahun Yao. Melihat hidangan itu membuat Yao langsung memakannya. Namun setiap suapan mie tersebut membuat Yao terus menangis. Suasana itu pun benar-benar membuat Mai dan keluarganya ikut merasakan kesedihan yang Yao rasakan. Karena di hari ulang tahun Yao, ia harus kehilangan sosok ayahnya. Kemudian di malam hari, Mai meminta Yao untuk beristirahat di kamar. Mai juga memberikan sampel cerutu yang dipilih ayah Yao agar Yao bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan.
Tak hanya itu, Mai pun meminta Yao untuk menganggap keluarga Mai seperti keluarganya sendiri, sebab ibu Mai juga sudah menganggap Yao seperti putranya. Lalu ketika Mai keluar dari kamar Yao, ia langsung bertemu dengan ibunya karena ibu Mai begitu mengkhawatirkan Yao. Kebaikan hati ibunya membuat Mai sangat berterima kasih dan langsung memeluknya. Keesokan harinya, Mai dan Yao pergi berziarah ke makam ayah Yao. Di sana Yao benar-benar ikhlas memaafkan kesalahan ayahnya. Mai juga terus mencoba menghibur hati Yao. Lalu ketika mereka ingin pergi dari sana, Mai mendapatkan sebuah kabar baik jika Hotel Sing Anli berhasil menjadi 10 hotel khusus terbaik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Yao juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Setelah itu Yao bergegas pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan ketika Yao sudah kembali ke rumah, ia malah bingung ingin memasak semua bahan makanan tersebut. Akhirnya Yao meminta seorang koki untuk memasak makanan itu. Lalu di malam hari Yao pun menghidangkan semua makanan tersebut. Ia juga sangat berterima kasih atas kebaikan hati keluarga Mai. Kebersamaan itu pun terlihat begitu bahagia karena mereka yang saling menyayangi satu sama lain. Di hari berikutnya, Ibu Mai dihubungi oleh pihak rumah sakit. Kali ini Ibu Mai harus menerima kabar yang kurang baik, sebab ternyata ada sesuatu di paru-parunya. Hal tersebut membuat ia harus segera melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit. Lalu ketika pemeriksaan selesai, Ibu Mai benar-benar kehilangan semangatnya karena ia harus menerima kenyataan bahwa dokter curiga terdapat tumor di paru-paru Ibu Mai. Maka dari itu, Ibu Mai harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosa tersebut. Kemudian ketika Mai, Yao, dan ayah Mai pulang ke rumah, namun mereka mendapati kondisi rumah yang gelap gulita. Ternyata Ibu Mai tertidur di sofa ruang tamu. Ibu Mai juga mulai terlihat sedikit berubah dari biasanya. Bahkan Ibu Mai meminta Mai dan Yao untuk segera menikah. Tetapi Ibu Mai malah sempat membuat sebuah lelucon karena ia yang menganggap Yao sudah berumur 40 tahun. Padahal Yao masih berusia 32 tahun. Lalu mereka pun segera meminta Ibu Mai untuk beristirahat, sebab Ibu Mai terlihat sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, ayah dan Ibu Mai sedang bersiap untuk pergi berlibur bersama rombongan. Namun sikap Ibu Mai semakin berubah tidak seperti biasanya. Perubahan itu pun masih belum membuat anggota keluarga terlalu merasa curiga. Dan selama mereka berada di perjalanan, Ibu Mai tetap tidak bersemangat sama sekali. Bahkan ia sampai menangis ketika mengingat kedua anaknya. Saat itu tak disangka Ibu Mai melihat keromantisan Cheng Zhou dan Mao karena ia yang pulang ke rumah lebih cepat dari perkiraan anak-anaknya. Situasi tersebut membuat Cheng Zhou memberanikan diri untuk mengakui hubungannya dengan Mao. Namun respon Ibu Mai langsung membuat Mai merasa jika ibunya belum menerima hubungan Cheng Zhou. Maka dari itu, Mai dan ayahnya berusaha membujuk ibunya. Tetapi Ibu Mai sedang sibuk melihat album foto anak-anaknya dan terselip kenangan di setiap foto tersebut. Di hari berikutnya, Ibu Mai sudah menyiapkan sarapan pagi yang sangat mewah untuk keluarganya. Tetapi ia malah meninggalkan sebuah surat, dan surat itu berisi tentang Ibu Mai yang izin pergi berbelanja ke pasar. Awalnya mereka masih berpikir jika Ibu Mai sudah kembali seperti biasanya. Namun ketika Ibu Mai pulang ke rumah, Mai masih melihat ibunya yang tidak bersemangat. Alhasil, Mai berusaha menghibur ibunya tanpa memikirkan hal yang mungkin saja sedang ibunya alami. Ibu Mai juga meminta agar semua anggota keluarganya makan malam bersama di rumah tersebut. Kemudian di sore hari saat semua anggota keluarga sudah berada di rumah, mereka melihat hidangan makanan yang begitu banyak. Dan tentu saja semua itu disiapkan khusus oleh Ibu Mai. Tetapi ibunya tidak ada di rumah. Hal tersebut membuat Mai berusaha menghubungi ibunya. Namun ponsel Ibu Mai tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka menunggu ibunya pulang ke rumah agar mereka bisa makan bersama. Tetapi sampai malam hari, Ibu Mai tidak kunjung pulang. Alhasil mereka semua memutuskan untuk mencari keberadaan Ibu Mai.
Dan tak disangka mereka benar-benar tidak berhasil menemukan keberadaan ibunya. Sampai ketika Yao mendapatkan sebuah kunci rumah dan foto keluarga Mai yang tidak ada di tempatnya, membuat Yao merasa bahwa Ibu Mai memang sudah merencanakan untuk pergi dari rumah. Mengetahui hal tersebut langsung membuat mereka menjadi sangat panik dan khawatir. Apalagi salah seorang kurir paket yang memberikan sebuah surat. Benar saja surat itu dikirimkan oleh Ibu Mai. Dan surat tersebut berisi tentang ia yang berpamitan ingin pergi untuk menenangkan diri karena ia sedang sakit. Maka dari itu Ibu Mai akan menikmati keindahan alam seorang diri. Mengetahui hal tersebut membuat semua anggota keluarga menjadi sangat terpukul. Apalagi mereka tidak menyadari bahwa Ibu Mai sedang sakit. Tak berselang lama Yao memberikan kabar bahwa Ibu Mai pergi ke daerah Anhui. Mendengar kabar itu langsung membuat Mai berpikir jika Ibu Mai sedang pulang ke kampung halamannya. Alhasil Mai segera menghubungi bibinya yang ada di daerah itu. Tetapi Ibu Mai tidak ada bersama mereka. Akhirnya Mai membuat sebuah keputusan bahwa ia dan Yao akan pergi menemui ibunya. Sementara ayah, Cheng Zhao dan Mao harus pergi ke rumah sakit di esok hari untuk mengetahui penyakit ibunya. Tak disangka Ibu Mai benar-benar pulang ke rumah orang tuanya yang sudah lama tidak berpenghuni. Di sana ia menangis dengan begitu sedih karena akhirnya ia sudah kembali pulang. Sementara itu Mai terus saja merasa bersalah sebab ia yang tidak menyadari jika ibunya sedang tidak baik-baik saja. Melihat kesedihan Mai membuat Yao berusaha menenangkannya. Tetapi Mai malah ingin segera melanjutkan perjalanan dan mengemudi mobil Yao agar Yao tidak terlalu kelelahan. Keesokan harinya mereka pun sampai di rumah nenek dan kakek Mai. Kali ini Mai berusaha membuka pintu rumah tersebut. Ibu Mai yang mendengar kedatangan mereka langsung bergegas berdandan agar tidak terlihat begitu pucat. Pertemuan itu benar-benar membuat Mai melampiaskan kekhawatirannya. Namun Ibu Mai malah tetap ingin sendirian untuk menenangkan diri. Lalu mereka kembali mendapatkan kabar buruk bahwa ternyata Ibu Mai menderita tumor di bagian atas paru-paru. Walaupun diagnosa itu masih belum terlalu akurat karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Mengetahui hal tersebut membuat Mai sangat terpukul. Saat itu, Mai benar-benar tidak menyangka jika ibunya bisa mengidap penyakit seperti itu. Bahkan, Mai juga menyadari bahwa ibunya sengaja memakai lipstik untuk menutupi wajahnya yang pucat. Melihat kesedihan Mai membuat Yao terus berusaha menenangkannya. Karena tumor yang diderita Ibu Mai masih belum didiagnosa ganas atau jinak. Maka dari itu, Ibu Mai masih memiliki harapan untuk sembuh. Akhirnya, Mai pun kembali bersemangat agar ia bisa membawa ibunya kembali ke Shanghai untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Mai melihat ibunya sedang menghapus lipstik yang ada di bibirnya. Mai juga dengan setia terus menemani ibunya. Sementara Yao, ia sedang sibuk menghubungi ayah Mai untuk memintanya segera menyusul mereka. Sebab mereka harus bersama-sama membujuk Ibu Mai. Kali ini Ibu Mai menolak ajakan Mai untuk kembali ke Shanghai. Padahal Mai ingin mengobati penyakit ibunya. Penolakan tersebut membuat Mai memutuskan untuk tinggal di sana bersama ibunya. Mai juga menemani ibunya pergi berbelanja. Bahkan Ibu Mai sampai sengaja memesan beberapa makanan pedas. Dan di malam hari mereka pun makan bersama. Saat itu Yao benar-benar tidak bisa menahan pedasnya makanan tersebut. Tetapi Mai tetap memaksa memakan semua makanan itu. Tak berselang lama ayah Mai juga ada di sana. Namun kedatangan ayah Mai membuat Mai dan ibunya terkejut. Karena ayah Mai sangat marah pada istrinya itu. Sebab Ibu Mai ingin meninggalkan suaminya seorang diri. Ibu Mai juga tidak memikirkan keluarga dan anak-anaknya atas tindakan yang ia lakukan. Apalagi Mai dan Cheng Zhao sampai rela mengorbankan pekerjaan mereka hanya demi Ibu Mai. Akhirnya, ayah Mai memberikan sedikit ancaman dengan meminta cerai pada Ibu Mai agar Ibu Mai mau pulang bersama mereka. Tetapi tak disangka, Ibu Mai malah menyetujui perceraian itu. Alhasil, ayah Mai mulai memikirkan cara untuk membujuk istrinya tersebut.
Di pertengahan malam, Mai dan ayahnya mengobrol bersama. Kali ini ayah Mai merasa sangat menyesal karena beberapa tahun yang lalu ia pernah bergurau dengan ibu Mai. Saat itu ayah Mai mengatakan jika mereka terkena penyakit kanker atau tumor, maka mereka tidak perlu untuk berobat agar tidak menderita oleh radioterapi dan kemoterapi. Candaan tersebut membuat ayah Mai khawatir jika sampai ibu Mai benar-benar mengikuti candaan itu. Akhirnya Mai memberitahukan keputusannya bahwa mereka akan menemani ibunya selama beberapa hari dan ia akan mengatur pengobatan itu. Namun mereka hanya memiliki waktu selama 1 minggu untuk membujuk ibu Mai. Mengetahui pemikiran Mai membuat ayahnya merasa sangat bangga dan bersyukur memiliki anak seperti Mai. Keesokan harinya, Mai memberitahu ibunya bahwa ia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu. Mereka juga melihat Yao, ayah Mai dan Cheng Zhou sedang membersihkan rumah tersebut. Menyaksikan semua itu membuat ibu Mai tidak bisa berkata-kata. Dan di malam hari, ayah Mai mengajak Yao untuk mengobrol. Kali ini ayah Mai meminta agar Yao pergi dari sana dan mengurus pekerjaannya, sebab ayah Mai tidak ingin menyusahkan Yao. Namun Yao dan Mai berencana untuk membangun sebuah hotel, maka dari itu mereka harus pergi untuk mengecek lokasi. Di hari berikutnya, ayah Mai mengajak istrinya untuk berjalan-jalan. Lalu mereka juga menikmati udara pagi yang begitu indah. Dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan teman lama ibu Mai. Pertemuan tersebut membuat Mai dan Yao berusaha menolong kerabat ibunya yang ingin menangkap seekor bebek. Beruntung mereka berhasil menangkap bebek itu dan membuat ibu Mai kembali tersenyum ceria. Mereka juga sempat berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut. Kemudian Mai dan Yao mengajak orang tua Mai untuk makan di sebuah restoran. Di sana Mai baru mengetahui jika ibunya sangat menyukai masakan marinasi ikan Mandarin dan ada seorang penjual makanan yang menghidangkan makanan tersebut. Setelah itu, Mai dan Yao bergegas mencari keberadaan kedai penjual makanan itu. Sampai beberapa waktu, akhirnya mereka berhasil menemukan kedai tersebut. Namun sudah lama sekali pemilik toko tidak berjualan lagi di sana. Beruntung, Mai dan Yao diberitahu di mana rumah pemilik toko itu. Alhasil mereka langsung bergegas menemukan rumah tersebut. Sesampainya di sana, mereka hampir saja gagal mendapatkan masakan yang disukai ibu Mai. Namun karena Mai terus berusaha membujuk wanita yang ada di sana, akhirnya wanita itu mempersilahkan Mai dan Yao untuk bertemu dengan guru Feng yang membuat masakan tersebut. Tetapi ternyata guru Feng sudah tidak bisa melakukan apapun karena usianya yang sudah menua dan ia juga hanya duduk di kursi roda. Tak disangka anak guru Feng mengenal baik ibu Mai. Pertemuan itu membuat Mai mengetahui jika ibunya adalah penyanyi opera ketika ia masih muda. Hubungan tersebut membuat guru Feng bersedia mengajari Mai memasak ikan marinasi Mandarin. Tak hanya Mai yang terus berusaha sampai berhasil, namun Yao juga membantu menjaga api agar masakan Mai matang sempurna. Setelah beberapa waktu, masakan itu pun berhasil diselesaikan oleh Mai. Bahkan guru Feng sangat puas dengan masakan Mai. Lalu Mai juga sempat diperlihatkan tentang foto-foto ibu Mai ketika ia bernyanyi opera. Di malam hari, Mai mengajak ayahnya mengobrol bersama. Kali ini, Mai berencana untuk menumbuhkan semangat hidup dalam diri ibunya. Dan satu-satunya cara adalah dengan mewujudkan mimpi masa muda ibu Mai yang belum terwujud, yaitu menjadi penyanyi opera. Rencana Mai pun langsung disetujui oleh ayahnya. Sebab ayah Mai memang mengetahui jika ibu Mai sangat menyukai opera. Keesokan harinya, ayah dan ibu Mai sedang menunggu hidangan makanan yang dimasak khusus oleh Mai. Saat itu, Mai memasak makanan kesukaan ibunya. Tak disangka ibu Mai sangat menyukai masakan tersebut. Bahkan ia sampai terharu karena masakan itu lebih enak dibanding masakan guru Feng. Apalagi ibu Mai baru mengetahui jika Mai berusaha belajar pada guru Feng untuk memasak makanan tersebut.
Lalu di malam harinya, ayah Mai mengajak ibu Mai untuk menonton pertunjukan opera. Cheng Zhou juga ada di sana bersama mereka dan semua rekan yang ikut menonton. Tak disangka pemain opera itu adalah Mai dan Yao. Bahkan mereka menceritakan kisah ibu Mai di hadapan semua orang. Kisah tersebut benar-benar begitu menyentuh hati. Lalu Yao memberikan satu set pakaian opera agar ibu Mai bisa bernyanyi di hadapan semua orang. Seperti yang pernah ibu Mai lakukan di masa lalu. Semua anggota keluarga dan kerabat juga sangat mendukung ibu Mai. Akhirnya ibu Mai pun bersedia bernyanyi kembali. Tak disangka di saat ibu Mai bernyanyi, ia benar-benar terlihat sangat bahagia. Sampai membuat Mai merasa terharu karena ia mengingat sikap ibunya selama ini menjadi pahlawan untuk dirinya. Kemudian ayah Mai memberikan sebuah kejutan untuk istrinya, yaitu dengan menyalakan kembang api yang begitu indah. Kali ini semua anggota keluarga Mai terlihat sangat bahagia. Lalu saat waktu istirahat tiba, Mai masuk ke kamar orang tuanya. Sebab ia ingin tidur bersama ibunya, karena pelukan ibu Mai adalah tempat paling nyaman yang pernah ia rasakan. 1 tahun kemudian, saat itu ibu Mai baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Namun ibu Mai malah terlihat begitu lemas. Ternyata semua itu hanyalah sebuah candaan. Karena akhirnya penyakit ibu Mai berhasil disembuhkan. Kabar tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Apalagi Cheng Zhou dan Mao juga sudah menikah. Mereka pun berencana untuk merayakan festival pertengahan musim gugur di Anhui. Beberapa hari kemudian mereka pun berangkat bersama-sama menuju Anhui. Kali ini mereka akan mengadakan upacara peresmian kerjasama Hotel Taman Sing Anli dan Hotel Ueda. Yao dan Mai juga memberikan kata sambutan secara bergantian. Melihat pencapaian mereka membuat kedua orang tua Mai merasa begitu bangga. Di malam hari, semua anggota keluarga Mai makan bersama dengan penuh keseruan. Karena akhirnya mereka berhasil melewati semua cobaan yang datang di hidup mereka. Bahkan hubungan keluarga itu juga terlihat semakin erat dan bahagia. Tamat ending yang sangat membahagiakan, meskipun mereka belum menikah. Jadi itulah pembahasan drama Cina Best Choice Ever episode 1 sampai 37. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Tidak ada kasih sayang dan perhatian yang bisa menandingi kasih sayang serta perhatian seorang ibu. Karena setiap langkah kita adalah berkat curahan doa ibu. Tak hanya ibu, ayah juga menjadi sosok tembok besar untuk melindungi keluarganya. Dan keluarga adalah rumah. Rumah adalah motivasi untuk terus melangkah maju. Dan cinta adalah sebuah alasan untuk pergi atau menetap di rumah tersebut. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.